Pagi di awal musim hujan di Bogor seringkali membawa suasana yang aneh. Udara belum benar-benar dingin, tetapi angin yang menyelinap melalui ganggang sempit seolah membawa aroma lembab dari tanah, daun-daun busuk, dan atap-atap rumah tua yang telah meresap air selama bertahun-tahun. Hari itu pun pagi yang seperti itu. Di ujung gang, suara mangkok tukang bubur ayam beradu dengan deru motor yang nyaring. Di halaman rumahku, foto almarhum bapak mertuaku di ruang tengah seolah diselimuti keheningan. Diam seperti seorang kenalan yang telah lama duduk membisu. Namaku Sari, tahun itu usiaku 34 tahun, aku bekerja sebagai akuntan internal di sebuah toko bahan bangunan di kecamatan sebelah. Pagi berangkat, sore pulang, gajinya tidak besar, tapi rutin. Aku sudah menikah selama hampir 7 tahun. Suamiku bernama Agus, usianya 2 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai manajer gudang di sebuah agen furnitur. Kami memiliki seorang putra berusia 5 tahun. Di rumah, semua orang memanggilnya si Padi. Keluarga kami tidak kaya, tetapi dulu juga tidak sampai kekurangan. Hal yang paling membuat lelah bukanlah kekurangan uang, melainkan hidup di sebuah rumah yang menyimpan terlalu banyak hal yang tak berani diungkapkan. Kami tinggal bersama ibu mertuaku, Ibu Lastri, di sebuah rumah tua 2 lantai di ujung gang. Rumah itu tidak luas, dindingnya sudah mulai kusam warnanya. Tangga kayu setiap kali diinjak akan berderit. Secara lahiriah, kehidupan kami sama seperti keluarga lain. Pagi orang dewasa bekerja, sore menjemput anak, malam makan bersama, akhir pekan mencuci dan bersih-bersih. Namun, sejak 3 tahun lalu, setelah hari di mana ayah mertuaku, Bapak Hartono, dimakamkan oleh seluruh keluarga, rumah ini seolah diselimuti lapisan debu tak kasat mata. Tak ada yang bisa melihatnya, tetapi semua yang tinggal di dalamnya bisa merasakannya. Kata orang, beliau meninggal dalam kecelakaan mobil yang masuk jurang lalu terbakar di puncak saat sedang mengantar dokumen untuk rekan bisnis. Saat pemakaman, cuaca sangat terik, tetapi semua orang di rumah merasa kedinginan. Aku masih ingat, ibu mertuaku saat itu tidak meraung-raung menangis seperti perempuan lain. Beliau hanya duduk diam, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga memutih, matanya menatap kosong. Tatapan kosong seperti itu justru lebih menakutkan daripada air mata. Sejak Bapak meninggal, Ibu Lastri menjadi semakin pendiam. Beliau tetap bangun pagi menyapu halaman, memasak, mengingatkan cucunya sarapan, mengingatkan putranya agar jangan lupa membawa jas hujan. Tetapi suaranya selalu singkat, kering, dan ketus. Seringkali aku berdiri tepat di hadapannya, beliau hanya mengucapkan beberapa patah kata, cukup untuk didengar dan dimengerti, tidak lebih. Pernah seorang teman di kantor bertanya bagaimana kehidupanku bersama ibu mertua. Aku tersenyum masam dan berkata, ibuku tidak galak, hanya dingin. Orang yang dingin lebih sulit didekati daripada orang yang pemarah. Orang pemarah, setelah marah akan selesai. Orang yang dingin, seolah ada dinding tak terlihat di sekelilingnya. Berapa tahun pun kita menyentuhnya, dinding itu tak akan pernah menghangat. Mas Agus sangat menyayangi ibunya, ia anak laki-laki satu-satunya. Sejak kecil terbiasa dengan anggapan bahwa jika ada masalah di rumah, laki-laki harus menjadi garda terdepan. Tapi sayang tetaplah sayang, belakangan ini ia jadi lebih sering kesal. Suatu kali saat makan malam, ibu hanya tak sengaja membentak sedikit karena ia pulang terlambat, ia pun menghela napas panjang. Suatu hari, saat sedang memperbaiki kipas angin untuk anaknya, ia tiba-tiba berkata setengah bercanda setengah serius, rumah kita ini sekarang seperti ada awan hitam yang menggantung di atapnya, kemanapun pergi rasanya tidak bisa lepas. Aku mendengarnya tetapi tak berani menanggapi, karena ucapan itu benar. Sebagian besar sumber penghidupan keluarga suamiku dulu bergantung pada bengkel mebel di Citerop yang dibangun oleh ayah mertuaku sendiri. Setelah beliau meninggal, bengkel itu hampir terbengkalai, hanya menyisakan tanah bengkel, beberapa mesin tua, sedikit kontrak yang belum selesai, dan sejumlah uang asuransi kecelakaan yang katanya masih belum tuntas pencairannya. Setiap kali hal-hal itu disebut, suasana di rumah terasa seperti ada seutas tali yang baru saja ditarik tegang. Dan orang yang paling sering muncul tepat saat tali itu menegang adalah Paman Tono, adik kandung ayah mertuaku. Di depan semua orang, Paman Tono memainkan perannya dengan sangat baik. Lebaran ia membawa hadiah, ada acara keluarga ia selalu hadir. Si Padi demam, ia datang membawakan sarang burung walet. Atap teras bocor, ia yang memanggil tukang. Semua kerabat memuji keluarga kami masih beruntung memiliki seorang paman yang tahu adat, tahu diri. Bahkan Mas Agus pun berkali-kali berkata padaku, setidaknya beberapa tahun ini urusan luar dan dalam banyak terbantu berkat paman. Aku tidak pernah membantah suamiku soal itu, entah kenapa. Setiap kali Paman Tono menyinggung soal tanah bengkel, surat-surat,
Atau uang asuransi? Raut wajah ibu mertuaku langsung berubah muram, seperti langit yang sedang cerah tiba-tiba tertutup awan hitam. Aku berada di tengah-tengah hubungan ini, bukan sepenuhnya orang luar, tetapi juga tidak pernah benar-benar bisa masuk ke bagian terdalam dari keluarga suamiku. Aku tahu sebagai menantu, ada hal-hal yang sebaiknya dilihat tapi jangan diucapkan, didengar tapi jangan ikut campur. Tapi terkadang, saat berdiri mencuci piring di dapur, mendengar suara Mas Agus di ruang tamu berbicara dengan ibunya, mendengar suara sandal Ibu Lastri yang diseret lelah di atas ubin, mendengar suara letupan kecil dari bunga yang layu di depan foto almarhum, aku merasa rumah ini tidak hanya menyimpan kesedihan karena kematian, tapi juga ada sesuatu yang lain, yang membara diam-diam, merayap ke dalam setiap hidangan, setiap tatapan, dan setiap kalimat yang tak selesai. Orang tua bilang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Aku pernah berpikir keluarga kami hanyalah keluarga yang sedang ditimpa musibah. Semua orang pada akhirnya akan terbiasa, akan pulih, dan akan melanjutkan hidup. Tapi aku salah. Ada duka yang tidak terletak pada foto di ruang tengah, melainkan pada kenyataan bahwa orang yang masih hidup harus menelan rahasia setiap hari, menelannya hingga kerongkongan kering tanpa bisa membuka mulut. Dan saat itu, aku sama sekali belum tahu bahwa orang yang akan membongkar semua lapisan kepura-puraan ini, justru adalah orang yang selalu melangkah masuk ke rumah kami dengan wajah paling ramah. Sejak ayah mertuaku meninggal, keluarga kami memiliki kebiasaan yang sangat teratur. Setiap malam, jika semua orang ada di rumah, kami akan duduk di meja makan sebelum jam 7 malam. Makanan di rumah kami tidak mewah, biasanya hanya ada 3 macam lauk. Hari itu aku memasak ikan kembung balado, semangkuk sayur asem, dan tempe goreng dengan sambal terasi. Si Padi duduk di kursi kecilnya, makan sambil bermain mobil-mobilan plastik. Mas Agus pulang kerja sedikit lebih lambat dari biasanya, keringat masih membasahi punggung kemejanya. Ibu mertuaku, seperti biasa, duduk di ujung meja, punggungnya tegak, tangannya mengambilkan lauk untuk cucunya terlebih dahulu sebelum makan untuk dirinya sendiri. Kukira makan malam itu akan berlalu dengan tenang seperti malam-malam lainnya. Siapa sangka, baru beberapa suap, dari halaman terdengar suara motor dimatikan, lalu langkah kaki mendekat. Tanpa perlu melihat pun aku bisa menebak siapa yang datang. Di antara kerabat suami, hanya Paman Tono yang sering mampir ke rumah kami pada jam makan malam dengan gaya yang begitu akrab. Benar saja, begitu melangkah melewati pintu, Paman tersenyum sangat cerah, tangannya menenteng sekantong jeruk dan sekotak kue. Ia meletakkannya di meja, mengelus kepala si Padi dengan suara riang. "Padi, Paman bawakan martabak buat kamu. Kemarin Paman dengar ibumu bilang, kamu suka martabak keju." Anak kecil itu senang melihat hadiah, dengan riang ia mengucapkan terima kasih. Orang luar yang melihatnya pasti tidak akan bisa mencela. Seorang paman yang tahu diri, datang ke rumah kakaknya tidak lupa membelikan oleh-oleh untuk keponakan kecilnya, siapa yang tidak akan bersimpati. Bibi Rina, istrinya, mengikuti di belakang, mulutnya tersenyum manis semanis madu. Bibi duduk di kursi, memandangi hidangan di meja lalu berdecak kagum, "Wah, Mbak Lastri punya menantu Sari ini memang beruntung sekali. Masakannya seperti ini, orang luar lihat pasti iri." Aku mendengarnya dan hanya tersenyum tipis. Begitulah cara Bibi Rina, selalu memulai dengan pujian, tetapi entah kenapa semakin ku dengar, punggungku semakin terasa dingin. Mas Agus buru-buru bangkit mengambil piring dan sendok tambahan. Ia memang sangat menghormati paman dan bibinya, dan berpikir kedatangan mereka adalah sebuah niat baik, jadi ia menyambut dengan sangat ramah. "Paman, Bibi, ayo makan sekalian biar ramai. Di rumah cuma ada masakan sederhana." Paman Tono menolak dengan tangannya, berkata sudah makan sedikit, tetapi pada akhirnya tetap duduk, mengambil sumpit dan mencicipi sedikit sayur seolah-olah untuk memulai percakapan secara alami. Benar saja, setelah beberapa basa-basi, Paman langsung beralih ke topik utama. Ia menghela napas, suaranya pelan seolah-olah ia benar-benar khawatir. "Mbak Q, Mas, Tono ini bicara sebagai keluarga ya. Bengkel mebel di Citerup itu dibiarkan begitu terus." Tono lihatnya juga ikut sedih. Mesin-mesin dibiarkan lama bisa rusak semua, tanahnya juga diam saja. Nanti kalau ada masalah surat-surat, malah makin repot. Mas Agus makan sambil mengangguk-angguk, sementara aku entah kenapa, saat sedang memegang mangkuk sayur, tanganku tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ibu mertuaku masih menunduk makan, tetapi aku bisa melihat dengan jelas rahangnya mengeras. Setiap kali ada yang menyebut bengkel mebel, beliau langsung berubah. Tidak ribut, tidak galak, tetapi keheningannya seperti sebuah pintu yang baru saja dikunci lebih rapat satu tingkat.
Paman Tono melihat ibu tidak merespons, lalu beralih ke Mas Agus, suaranya lebih memelas. Gus, kamu ini anak laki-laki satu-satunya, sekarang urusan rumah tangga juga harus mulai kamu pegang. Paman ini bukan orang lain, kan? Bapakmu sudah tidak ada. Kalau paman tidak ikut turun tangan, siapa lagi yang akan membantu ibu dan kamu? Mendengar itu, Bibi Rina langsung menyahut dengan manis namun setajam benang layangan. Betul itu, Mbak Lastri. Orang bilang, air dicincang tak akan putus. Keluarga kita sekarang ini kan sepi, untung masih ada pamanmu ini yang mau memikirkan ke depan. Zaman sekarang, mana ada orang sebaik itu? Aku melirik ibu mertuaku. Beliau meletakkan sendoknya, mengambil serbet dan mengelap tangannya dengan sangat perlahan. Baru kemudian berkata dengan suara datar namun dingin, urusan bengkel, nanti saja dipikirkan. Paman Tono tertawa ringan seolah tidak tersinggung. Nanti-nanti juga harus ada arahnya, Bakyu. Rekan bisnis lama terus menagih, lalu soal asuransi Mas Hartono juga. Kalau tidak ada yang mengurus, ia akan terkatung-katung terus di sana. Mendengar kata asuransi, mata Ibu Lastri tiba-tiba menjadi gelap. Aku melihatnya dengan jelas. Orang biasa mungkin akan melewatkannya, tetapi duduk sedekat aku, tidak mungkin tidak menyadarinya. Beliau tidak menatap Paman Tono, hanya mengambilkan sepotong tempe untuk cucunya lalu berkata singkat, apa yang sudah waktunya, pasti akan datang. Kalimat itu terdengar biasa, tetapi di meja makan malam itu, rasanya seperti sebuah batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang. Mas Agus sedikit mengernyitkan dahi. Aku tahu ia tidak suka cara ibunya berbicara yang setengah tertutup seperti itu. Ia terbiasa berpikir bahwa semua urusan di rumah harus jelas, siapa yang membantu harus dihargai, siapa yang bisa mengurus pekerjaan biarkan mereka yang mengurus. Karena itu, ia mencoba mencairkan suasana. Ibu belakangan ini memang begitu, Paman, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Begitu kalimat itu selesai, aku merasa punggung ibu mertuaku menegang, tetapi beliau tetap tidak berkata apa-apa. Paman Tono melambaikan tangannya, berlagak sangat murah hati. Tidak apa-apa, ibumu sudah lama berduka jadi sering berpikir macam-macam, Paman mengerti. Paman hanya takut harta peninggalan Mas Hartono dibiarkan begitu saja, nanti rusak, kan sayang hasil kerja kerasnya seumur hidup. Setiap kalimat yang diucapkannya terdengar lembut, mengalir, dan masuk akal. Jika tidak melihat raut wajah ibu mertuaku yang berubah sedikit demi sedikit, mungkin aku sendiri juga akan mengira Paman benar-benar tulus mengkhawatirkan keluarga ini. Selesai makan, aku bangkit membereskan meja. Dari dapur, aku masih bisa mendengar suara Paman Tono yang terus berbicara di ruang tamu. Soal tanah bengkel yang dibiarkan lama akan sulit diurus. Soal surat-surat yang perlu orang luang untuk menanganinya. Soal mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Mas Agus mendengarkan dengan sangat saksama, sementara ibu mertuaku, beliau duduk diam seperti patung, kedua tangannya diletakkan di atas lutut, matanya menatap entah kemana di halaman yang gelap. Setelah mengantar Paman dan Bibi pulang, Mas Agus kembali masuk dan melihat ibunya sedang merapikan gelas-gelas di meja. Ia langsung berkata, suaranya terdengar sedikit kesal. Bu, ibu tidak bisa begini terus. Apa yang dikatakan Paman kan tidak salah, bengkel itu dibiarkan begitu saja memangnya dapat apa? Ibu Lastri tidak menoleh, hanya menjawab dengan satu kalimat singkat, kalau sudah perlu diurus, ibu yang akan urus. Mas Agus menghela napas kasar, menarik kursi dan duduk, wajahnya muram. Sementara aku, berdiri di tengah ruang tamu, tiba-tiba merasa rumah ini baru saja tenggelam satu tingkat lebih dalam ke dalam keheningan yang menyesakan dan sudah akrab. Malam itu, setelah selesai membersihkan dapur, aku melewati foto ayah mertuaku. Asap dari sisa dupa semalam sudah memudar, hanya menyisakan aroma bunga yang mulai layu. Di halaman, suara jangkrik bersahutan. Di kamar, si Padi sudah tertidur pulas, Mas Agus masih duduk di teras merokok, wajahnya termenung. Dan aku, entah kenapa, terus teringat suara Paman Tono, teringat cara ibu mertuaku berubah muram setiap kali mendengar kata bengkel, tanah, dan uang asuransi. Semua terlihat seperti urusan orang hidup yang mengurus harta setelah kematian, tetapi di dalam hatiku saat itu, samar-samar muncul sebuah perasaan yang sangat aneh. Ada orang-orang yang semakin terdengar benar ucapannya, kita justru harus semakin waspada. Sebab di dunia ini, tidak sedikit orang yang mulutnya manis seperti madu, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan pisau. Menjelang haul, peringatan kematian, keluarga kami selalu bangun lebih pagi dari biasanya. Orang tua menganggap acara seperti ini adalah soal bakti dan penghormatan, tidak ada yang melakukannya dengan asal-asalan. Ibu mertuaku lebih teliti lagi, hidangan untuk selamatan harus lengkap, bunga dan buah harus segar, dan dupa atau wewangian harus disiapkan dengan baik. Karena itu,
Hari itu baru pukul 5 pagi lebih sedikit, beliau sudah mengetuk pelan pintu kamarku. "Sari, ganti baju, ikut ibu ke pasar. Beli pagi-pagi biar tidak terlalu ramai." Aku bangun dan melihat keluar, langit masih remang-remang. Terdengar suara angin berputar di ujung gang. Awal musim hujan di Bogor, setiap pagi rasanya seperti masih mengantuk, tidak sepenuhnya mendung tetapi awan rendah dan udara lembab membuat ubin terasa dingin di telapak kaki. Aku berganti pakaian yang rapi, mengikat rambut, lalu mengikuti ibu keluar. Saat melewati ruang tamu, aku melihat beliau berdiri menyalakan sebatang dupa di dekat foto ayah mertuaku. Gerakannya tetap perlahan dan tegak seperti biasa. Tetapi baru setelah kami keluar dari gerbang, aku mulai menyadari ada yang tidak beres dengan beliau pagi ini. Biasanya saat ke pasar, ibu mertuaku sangat teliti. Seikat kangkung harus dibolak-balik daunnya, ikan harus dilihat insangnya, daging harus ditekan-tekan berkali-kali baru dipilih. Tapi pagi itu, beliau berbelanja dengan sangat cepat. Seikat bunga sedap malam, baru dilihat sekilas sudah diambil. Ayam untuk opor, hanya bertanya satu kali lalu mengangguk. Bumbu daai jenjentar, bumbu dapur mentimun tomat bawang semuanya diputuskan dengan cepat tanpa menawar atau menimbang-nimbang. Penjualnya bahkan bercanda. "Hari ini Bu Lastri belanjanya kilat sekali, sepertinya ada urusan mendesak ya?" Beliau hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Aku membawa keranjang belanja di belakangnya, sambil berjalan sambil memperhatikan. Semakin kuperhatikan, semakin kurasa pikirannya sedang berada di tempat lain. Beliau terus-menerus melirik jam tangannya, tidak sering, tetapi cukup untuk disadari oleh orang yang berjalan di sebelahnya. Padahal Ibu Lastri adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan perlahan, jarang sekali menunjukkan rasa terburu-buru. Jadi, caranya melirik pergelangan tangan lalu mempercepat langkahnya setengah irama membuat hatiku mulai timbul perasaan aneh. Pasar pagi itu lebih ramai dari biasanya. Ikan menggelepar di dalam air, penjual daging saling bersahutan, aroma lontong sayur bercampur dengan aroma daun pisang dan terasi yang baru dibuka, semuanya menyatu menjadi atmosfer khas pasar Indonesia. Namun di tengah keramaian itu, aku melihat ibu mertuaku seolah berjalan di atas sebuah garis lurus tak terlihat, membeli semua yang dibutuhkan lalu secepatnya ingin pergi. Saat belanjaan hampir selesai, aku mencoba bertanya dengan suara lembut, "Bu, apa masih ada yang kurang?" "Rasanya sudah cukup untuk hidangan selamatan." Beliau melihat isi keranjang, lalu mengangguk. "Ya, sepertinya cukup." Jawaban yang begitu singkat membuatku belum sempat bertanya lagi, beliau sudah beralih ke lapak sebelah untuk membeli beberapa buah. Saat selesai membayar, beliau tiba-tiba berhenti di pintu keluar pasar lalu berkata padaku, matanya tidak menatap lurus, "Kamu bawa belanjaan pulang duluan ya. Ibu mau mampir ke warung kopi di ujung pasar, ketemu teman lama sebentar." Aku tertegun. Jika orang lain yang mengatakannya, mungkin kalimat itu tidak ada artinya. Tetapi bagi Ibu Lastri, itu aneh seperti mendengar guntur di tengah musim kemarau. 6 tahun menjadi menantunya, aku belum pernah melihat beliau punya kebiasaan duduk di warung kopi, apalagi mendengar beliau berkata akan bertemu teman lama di pasar. Beliau hidup tertutup, kemanapun pergi, hampir selalu hanya berputar di antara pasar, rumah, pengajian, lalu pulang. Jadi, kalimat ketemu teman lama terdengar lancar tetapi sama sekali tidak cocok dengan kepribadiannya. Aku menatap ibu dan tersenyum ringan. "Baik Bu, kalau begitu Sari bawa pulang belanjaannya dulu." Beliau mengangguk, tangannya memperbaiki pegangan keranjang lalu segera berbalik pergi. Cara beliau berbalik itu semakin membuatku merasa tidak tenang. Orang yang bersalah biasanya menghindari tatapan mata. Pikiran itu melintas dan membuatku terkejut sendiri. Aku sebenarnya tidak suka mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan keluarga. Tapi entah kenapa kali ini, kakiku melangkah keluar dari gerbang pasar, tetapi hatiku seolah ditarik kembali. Aku berjalan sebentar hingga mendekati ujung gang menuju rumah, hanya perlu belok kanan untuk sampai di gerbang. Tetapi tepat saat itu, aku berhenti di bawah teras sebuah apotek yang masih tutup. Di kepalaku terus berulang bayangan ibu mertuaku melirik jam tangan, bayangan jawabannya yang singkat, dan bayangan kalimat ketemu teman lama yang terdengar terlalu dibuat-buat. Orang bilang perempuan punya firasat, aku tidak tahu apakah itu benar. Aku hanya tahu pagi itu, jika aku terus berjalan lurus pulang ke rumah, mungkin seumur hidupku aku akan menyalahkan diriku sendiri. Berpikir begitu, aku menggenggam erat pegangan tas belanja lalu berbalik arah, tidak lagi lewat jalan utama. Aku menyelinap melalui gang kecil di belakang apotek, melewati deretan lapak buah yang sedang ditata, berusaha agar tidak menarik perhatian. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku sendiri bisa mendengarnya dengan jelas. Sambil berjalan, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang kulakukan? Menguntit ibu mertua.
Bagaimana jika beliau memergokiku? Memikirkan itu, aku sempat ingin berbalik, tetapi kakiku tetap melangkah. Dari tempat tersembunyi di balik sebuah mobil pickup yang memuat buah naga, aku mengintip ke arah warung kopi di ujung pasar. Kursi-kursi plastik tertata seadanya. Beberapa pria sedang duduk minum kopi, tetapi tidak ada bayangan ibu mertuaku di sana. Aku mengerutkan kening, sedikit berjinjit. Tepat saat itu, aku melihat beliau tidak masuk ke warung, melainkan langsung berbelok ke gang kecil di belakang pasar. Gang itu aku tahu, sempit, sepi, dan agak gelap karena ada sebatang pohon ketapang tua yang rindang menutupi hampir separuh jalan. Beberapa rumah petak di sana tampak tua, pintunya selalu tertutup rapat, dari luar saja sudah memberi kesan tidak ingin didekati. Aku menahan napas, merapatkan diri dan mengikutinya selangkah demi selangkah, berusaha tidak menimbulkan suara sandal. Semakin masuk ke dalam, hatiku semakin gelisah. Bukan karena lelah, tetapi karena sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah aku sedang menarik sebuah tirai dengan tanganku sendiri, dan apa yang ada di baliknya belum tentu sanggup kuterima. Ibu mertuaku berjalan hingga hampir ke ujung gang lalu berhenti. Di sana, di bawah bayangan pohon ketapang, seorang pria sudah berdiri menunggu. Pria itu mengenakan topi, jaket abu-abu, dan masker hitam. Hanya dari postur berdirinya saja, aku sudah tahu pertemuan mereka bukan sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah janji temu yang sudah diatur waktunya. Aku merapat lebih dekat ke dinding rumah di sebelah, jantungku berdebar kencang. Ibu Lastri mendekat, suaranya sangat pelan, tetapi karena gang itu sepi, aku masih bisa mendengarnya samar-samar. Sudah saya bilang, jangan ke sini lagi. Bagaimana kalau ada orang yang melihat? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangan dan menarik maskernya ke bawah. Tas belanja di tanganku langsung terlepas, jatuh dengan bunyi buk ke lantai semen. Beberapa batang bawang daun menggelinding keluar, tetapi aku tak lagi peduli untuk memungutnya. Seluruh tubuhku kaku seolah baru saja disiram sember air es dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pria yang sedang berdiri di hadapan ibu mertuaku adalah ayah mertuaku, Bapak Hartono. Orang yang selama 3 tahun ini, setiap pagi kusajikan segelas air di dekat fotonya. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri membeku di sana. Yang ku tahu, saat itu telingaku berdengung, tangan dan kakiku dingin, dan dadaku seperti dipukul palu berulang kali. Di hadapanku, di bawah pohon ketapang tua di ujung gang, Bapak Hartono berdiri di sana. Lebih kurus dari fotonya, rambutnya lebih banyak beruban, kulitnya lebih gelap, dan bahunya tampak lebih bungkuk. Tapi wajah itu, hidung itu, mata itu, bahkan dengan mata tertutup pun aku tidak akan salah mengenalinya. 3 tahun. Selama 3 tahun, setiap pagi di rumah kami selalu ada segelas air baru di dekat fotonya. Setiap acara selamatan, ibu mertuaku selalu mengganti bunga dan menyalakan wewangian sendiri. Si Padi bahkan pernah dengan polosnya bertanya padaku, "Bu, yang di foto itu bisa lihat Padi tidak?" Dan sekarang, orang yang disebut telah tiada itu berdiri nyata di siang bolong, di sudut gang yang berbau lumut. Aku ingin bernapas tapi tidak bisa, kerongkonganku kering kerontang. Suara buk, saat tasku jatuh untungnya tersamar oleh suara kendaraan di ujung pasar. Kalau tidak, aku pasti sudah ketahuan. Aku cepat-cepat merunduk lebih rendah di balik dinding, tanganku gemetar, sampai harus mencengkeram lapisan semen yang mengelupas, agar bisa tetap berdiri. Ibu mertuaku membelakangiku jadi beliau tidak melihat. Beliau mendekat lagi, suaranya tertahan dan mendesak. Sudah saya bilang, Bapak jangan sembarangan ke sini lagi. Bagaimana kalau ada orang kenalan yang lihat? Beberapa hari ini perasaan saya sudah tidak enak. Suara beliau tidak lagi sedingin dan sekering biasanya di rumah. Suaranya lebih mirip suara orang yang sudah terlalu lama menahan ketakutan, hingga setiap kata yang keluar terasa seperti memukul batu. Bapak Hartono menarik maskernya ke bawah sepenuhnya, batuk pelan sekali, lalu menjawab. Suaranya serak dan rendah, sangat berbeda dari suaranya yang lantang yang masih kuingat samar-samar dulu. Pihak sana mulai menekan keras. Saya tidak keluar tidak bisa. Dia sedang memaksa Agus untuk tanda tangan. Kalimat itu seperti kail pancing yang langsung mengait jantungku. Agus, suamiku, sedang dipaksa menandatangani apa? Dan pihak sana itu siapa, kalau bukan orang dekat di keluarga? Ibu Lastri langsung mencengkeram lengan Bapak, tangannya yang kurus tapi kuat seperti penjepit besi. Belum cukup buktinya. Kalau Bapak muncul sekarang, mereka akan menghilangkan semua jejak lalu membalikkan keadaan, bilang Bapak mengarang cerita. Kita tidak akan punya jalan untuk membela diri. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Jadi ini bukan kasus suami pura-pura mati untuk lari dari utang. Apalagi kasus pasangan tua yang menyembunyikan sesuatu dari anak cucu karena alasan pribadi. Tidak, dalam cara mereka berbicara, ada bau ketakutan yang nyata,
ketakutan yang telah mengikuti mereka bukan hanya sehari dua hari. Bapak Hartono menunduk, kedua bahunya terkulai. Saya tahu, tapi saya gelisah sekali, Bu. Setiap hari melihat dari jauh rumah kita masih terang lampunya, memikirkan Agus, memikirkan Sari, memikirkan si kecil, saya tidak bisa tenang. Aku mendengar namaku disebut dari mulut beliau dan tubuhku seolah membeku. Ternyata beliau masih tahu, masih mengawasi, masih hidup di suatu tempat yang sangat dekat dengan kehidupan kami tapi tidak bisa masuk. Ibu Lastri memalingkan wajah, suaranya tercekat tapi tetap berusaha tegar. Gelisah pun harus ditahan. Bapak bisa hidup sampai hari ini bukan untuk gegabah sesaat lalu merusak semuanya. Yang mereka incar itu bukan cuma beberapa lembar kertas, mereka mengincar seluruh keluarga ini. Kalimat terakhir itu diucapkannya sangat pelan, tetapi setiap katanya jatuh seberat batu. Aku berdiri di balik dinding. Kakiku seolah terpaku di lantai semen. Berbagai pertanyaan muncul bertubi-tubi di kepalaku. Siapa yang mengincar keluarga kami? Menandatangani apa yang begitu berbahaya? Mengapa Bapak Hartono harus bersembunyi selama 3 tahun? Dan yang terpenting, mengapa ibu mertuaku menyembunyikan semuanya? Bapak Hartono mengangkat kepala, matanya memerah. Agus itu sifatnya keras tapi hatinya sangat terikat dengan keluarga ayahnya. Kalau dia tidak tahu ujung pangkalnya, gampang sekali digiring. Ibu Lastri langsung menjawab, menekankan setiap kata. Karena itu saya harus menyembunyikannya. Kalau dia tahu lebih awal, dia akan langsung mendatangi dan menuntut kejelasan. Mungkin sebelum sampai di pintu mereka, kita sudah kehilangan segalanya. Aku mendengarnya dan jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya sebagai menantu, aku merasa seperti berdiri di luar sebuah ruangan terkunci, dan melalui celah pintunya, aku baru saja melihat sebuah jurang yang dalam. Di ujung gang, suara penjual roti terdengar, sangat biasa, sangat dekat. Tapi kenapa tempatku berdiri saat itu terasa terpisah dari dunia? Di satu sisi ada pasar, ada penjual dan pembeli, ada acara selamatan yang akan segera tiba. Di sisi lain, ada seorang pria yang sudah mati, seorang wanita yang sudah menjanda selama 3 tahun, dan percakapan yang membuatku tidak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang palsu di rumahku. Aku melihat Bapak Hartono hendak bicara lagi, tetapi Ibu Lastri sudah memotongnya. Sudah, Bapak pulang saja, jangan berdiri lama-lama. Beberapa hari ini saya lihat beliau berhenti di situ, lalu merendahkan suaranya lagi. Aku tidak mendengar 2 kata terakhirnya, hanya sempat menyadari raut wajahnya berubah total, seperti orang yang baru saja menyentuh luka lama. Bapak Hartono mengangguk, menarik maskernya lagi. Sebelum berbalik pergi, ia masih menoleh dan bertanya sangat pelan, "Sari, dia baik-baik saja, kan?" Pertanyaan itu membuat hatiku sesak. Aku tidak menyangka dalam kondisi seperti ini, beliau masih memikirkan perasaanku. Ibu Lastri menghela napas sangat panjang. Dia anak baik, tapi semakin baik semakin menderita. Saya tidak ingin menyeretnya ke dalam masalah ini. Mendengar kalimat itu, tiba-tiba mataku terasa panas. Selama 6 tahun, aku selalu berpikir ibu mertuaku hanya menganggapku sebagai orang serumah sekadarnya, paling-paling hubungan ibu mertua dan menantu yang dijalani untuk memenuhi kewajiban. Tapi di sudut gang yang temaram ini, untuk pertama kalinya, aku mendengar beliau menyebutku dengan nada yang berbeda. Bukan sepenuhnya kasih sayang, tapi jelas bukan ketidakpedulian. Bapak Hartono berbalik dan berjalan cepat melalui gang di seberang. Ibu Lastri berdiri diam beberapa detik lagi, lalu memperbaiki pegangan keranjangnya, memasang kembali wajah normal yang begitu dingin, dan berjalan kembali ke arah pasar. Semuanya terjadi kurun dari beberapa menit, tapi bagiku rasanya seperti seumur hidup. Aku harus menunggu beberapa saat lagi baru berani membungkuk untuk memungut kembali bawang daun yang berserakan. Kantong tomat sudah penyok di salah satu sudut, tanganku masih gemetar hebat. Saat melangkah keluar dari gang itu, aku bukan lagi perempuan yang pergi ke pasar membantu ibu mertua setengah jam yang lalu. Aku berjalan seperti orang kehilangan jiwa. Semua suara di pasar tiba-tiba menjadi jauh dan terdistorsi. Suara pisau, suara tawar-menawar, suara umpatan manja dari para penjual ikan, semuanya seolah bergema dari kejauhan. Di kepalaku hanya ada satu gambaran, wajah Bapak Hartono di balik masker yang pucat, namun begitu hidup, sangat berbeda dari fotonya di ruang tengah rumah kami. Ada hal-hal yang sebelum dilihat dengan mata kepala sendiri, kita masih bisa menipu diri sendiri bahwa itu hanya pikiran kita saja. Tapi sekali sudah melihatnya, meskipun ingin kembali seperti semula, sudah tidak bisa lagi. Aku tahu itu dengan jelas sejak berbelok dari pasar untuk pulang. Langit masih sama, gang rumahku masih sama, gembok gerbang masih berbunyi klik seperti biasa, hanya aku yang tidak lagi sama.
Karena sejak saat itu, setiap kali aku melihat foto di ruang tamu, aku tidak akan lagi hanya melihat seorang yang telah tiada. Aku akan melihat seorang yang masih hidup, dan sebuah rahasia yang bernapas tepat di dalam rumahku. Aku tidak ingat bagaimana caraku berjalan dari pasar sampai ke rumah. Yang kuingat, saat membuka gerbang, tanganku gemetar sampai kesulitan memasukkan kunci ke lubang. Kantong-kantong belanjaan untuk selamatan masih di tangan, tapi tubuhku saat itu terasa ringan seolah semua isinya telah terkuras. Di jalanan, matahari pagi mulai naik. Sinarnya menyorot miring melalui kabel-kabel listrik yang semrawut di ujung gang. Di halaman, pot bougainville tua yang ditanam ibu mertuaku masih berdiri kokoh. Semuanya begitu akrab sampai membuatku merinding. Ternyata ada hal-hal dahsyat yang baru saja terjadi, tetapi langit dan bumi tetap tenang seolah tidak pernah tahu apa-apa. Aku membawa belanjaan ke dapur, meletakkannya di meja, lalu berdiri kaku menatap ke ruang tamu. Foto ayah mertuaku masih di sana. Bingkai kayu coklat, gelas air yang baru diganti pagi ini, vas bunga sedap malam yang belum sempat ditata, semuanya masih sama seperti 3 tahun ini. Aku menatap wajah di foto itu dan punggungku meremang, baru kurang dari setengah jam yang lalu, mata itulah yang menatap ibu mertuaku di gang belakang pasar. Orang yang sedang dihormati di rumah ini, ternyata masih hidup di suatu tempat di luar sana. Memikirkan itu, aku harus berpegangan pada tepi meja dapur agar bisa tetap berdiri. Ada pepatah siang bertemu orang, malam bertemu bayangan. Nasibku saat itu lebih buruk. Di tengah hari bolong, aku baru saja bertemu dengan orang yang melangkah keluar dari foto di ruang tengah. Perasaan itu tidak bisa disebut takut hantu. Ini adalah rasa dingin yang menjalar di tulang punggung saat menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam sebuah kebenaran palsu, dan aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Aku belum sempat menenangkan diri. Dari halaman sudah terdengar suara sandal yang akrab. Ibu mertuaku pulang. Beliau masuk ke rumah dengan sangat biasa. Sangat biasa sampai-sampai jika aku tidak melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, aku pasti tidak akan curiga apa-apa. Beliau meletakkan keranjang, bertanya dengan singkat, sayurannya mana? Aku menunjuk tumpukan belanjaan di meja, berusaha menelan semua getaran di dalam tubuh. Beliau melihat tomat yang penyok di sudut, sedikit mengerutkan kening. Tadi jatuh ya? Aku terkejut, jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Lalu aku menunduk mengambil bawang yang berserakan, menjawab dengan suara lirih, iya, Bu, tadi terlalu ramai. Beliau tidak bertanya lebih lanjut. Justru karena tidak bertanya itulah yang membuatku semakin bingung. Aku tidak tahu apakah beliau curiga, apakah beliau sadar aku telah melihat sesuatu. Tapi wajahnya saat itu tetap kering dan diam seperti biasanya, seolah-olah wanita yang baru saja bertemu suaminya yang masih hidup di pasar bukanlah beliau, melainkan orang lain. Siang harinya, hidangan disiapkan seperti biasa untuk makan siang, hanya ada 3 orang dewasa dan si Padi. Tapi keluarga kami tetap menjaga kebiasaan makan bersama di meja, tidak ada yang membawa piringnya ke tempat lain. Aku mengambilkan nasi tapi tanganku terus meleset. Si Padi masih dengan polosnya meminta kuah sayur. Mas Agus pulang kerja, mencuci muka sekadarnya lalu duduk, sambil menarik kerah bajunya ia berkata, cuaca akhir-akhir ini panas sekali, baru pagi sudah basah kuyup. Aku duduk di samping suamiku, mataku terus melirik ke arah foto di atas. Belum pernah aku merasa foto itu sedekat hari itu. Ia berada tepat di atas meja makan, di atas percakapan orang-orang yang masih hidup, seperti sebuah mata yang diam-diam mengawasi. Baru beberapa suap, Mas Agus tiba-tiba angkat bicara, suaranya sangat wajar. Sore ini Paman Tono mau ke sini, Bu, katanya mau bawa sisa berkas biar bisa dibicarakan sampai tuntas. Kalau sudah beres, minggu depan aku akan tanda tangani surat-surat penyelesaian utang piutang dan pengelolaan tanah bengkel. Dibiarkan berlarut-larut terus juga capek. Aku yang sedang memegang piring nasi, mendengar itu nyaris menjatuhkan sendok. Nasi di mulutku terasa menyangkut, tidak bisa ditelan. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Beliau tidak membentak, tapi tatapannya dingin. Jangan tanda tangan apa-apa, hanya 4 kata. Tapi seluruh meja makan seolah berhenti. Mas Agus mengerutkan dahi, meletakkan mangkuknya ke meja dengan sedikit keras. Ibu mulai lagi. Apa-apa selalu jangan dan tidak. Apa Paman sudah mengurus keluarga kita selama 3 tahun ini masih belum cukup? Bengkel dibiarkan, surat-surat dibiarkan. Nanti kalau ada masalah baru bilang tidak ada yang mengurus. Aku duduk di tengah-tengah, mendengar setiap kalimat dan hatiku terasa panas seperti dijilat api. Mas Agus tidak tahu, orang yang ia percayai sebagai paman yang baik hati itu bisa jadi adalah orang yang berada di seberang rahasia ini. Semakin ia berbicara, semakin jelas kurasakan orang yang sedang diletakkan di atas papan catur bukan hanya keluarga ini, tetapi juga dirinya sendiri.
Ibu mertuaku mengambilkan sepotong telur untuk cucunya, baru kemudian menjawab dengan suara sangat pelan. Ibu bilang jangan ditandatangani. Ya jangan. Apa yang perlu jelas, harus diperjelas dulu. Mas Agus tertawa sinis, tawa orang yang sudah lama menahan kesal. Jelas bagaimana lagi, Bu? Apa ibu mau menyimpannya terus biar aman? Keluarga kita sudah tidak seperti dulu lagi. Mendengar suamiku berkata begitu, aku merasa bahu ibu mertuaku sedikit menegang, tapi beliau tetap tidak marah. Semakin beliau diam, Mas Agus semakin kesal. Itulah lingkaran setan yang sudah berulang kali terjadi di rumah ini. Si Padi melihat orang dewasa berbicara dengan nada tinggi, ia menatap bingung dari satu orang ke orang lain. Aku cepat-cepat mengelus kepalanya, menyuruhnya makan lagi. Tapi aku sendiri sudah tidak punya selera makan. Di hadapanku saat itu ada dua gambaran yang tumpang tindih. Seorang Agus yang duduk di tengah rumah dengan wajah memerah karena kesal, dan seorang Bapak Hartono yang baru saja berkata di gang bahwa dia sedang dipaksa tanda tangan. Aku sadar, tanda tangan yang dimaksud Bapak adalah ini, bahaya tidak lagi jauh. Ia sudah berdiri di depan pintu rumah kami. Makan siang berakhir dengan suasana yang berat. Mas Agus selesai makan dan bangkit lebih dulu, menarik kursi hingga menimbulkan suara berderit, lalu langsung masuk ke dalam untuk mencuci tangan. Ibu mertuaku juga tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam mengumpulkan piring. Aku duduk beberapa detik lagi, mata tanpa sadar kembali menatap foto di atas. Melihat wajah di foto itu, tiba-tiba aku merasa rumah ini jauh lebih menakutkan dari yang pernah kubayangkan. Bukan karena ada orang yang sudah mati, tapi karena terlalu banyak orang hidup yang harus menyembunyikan kebenaran dari satu sama lain. Sore itu, saat mencuci piring sendirian, aku sempat berpikir untuk menceritakan semuanya pada Mas Agus, bahwa ayahnya masih hidup, bahwa ibunya tidak gila atau keras kepala tanpa alasan, bahwa pena di tangannya bisa jadi adalah benda yang akan mendorong seluruh keluarga ke dalam jurang. Tapi kemudian aku teringat ucapan di pasar, dia sedang dipaksa tanda tangan. Jika sekarang aku membuka mulut tanpa bukti apa-apa, bisa jadi Mas Agus menganggapku panik, atau lebih buruk lagi, ia akan langsung mendatangi Paman Tono untuk menuntut kejelasan, dan semuanya akan hancur seketika. Ada hal-hal yang jika diketahui lebih awal belum tentu bisa menyelamatkan orang, salah waktu bicara, terkadang justru bisa mendorong orang mati lebih cepat. Aku meletakkan piring terakhir di rak, air menetes di sela-sela jariku terasa sangat dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mengerti bagaimana rasanya berdiri di tengah sebuah kebenaran yang terlalu besar sampai aku tidak berani mengatakannya, tapi juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Sejak melihat ayah mertuaku masih hidup, aku mulai lebih memperhatikan ibu mertuaku. Bukan dengan cara mengintai untuk mencari kesalahan, tetapi perhatian yang terpaksa dari seseorang yang sudah terlanjur masuk ke perairan dalam, ingin kembali pun sudah tidak bisa. Sebelumnya di mataku, Ibu Lastri hanyalah seorang wanita tua yang hidup tertutup, sedikit sulit, sedikit dingin. Tapi setelah pagi di gang belakang pasar itu, setiap langkah kakinya di dalam rumah membuatku terkejut. Aku menyadari beliau punya kebiasaan aneh yang selama ini tidak kuperhatikan. Setiap 1 atau 2 hari sekali, beliau akan membawa keranjang belanja yang hampir kosong keluar rumah sekitar sore hari. Kadang beliau bilang mau membeli sedikit bumbu dapur, kadang bilang mampir ke apotek membeli minyak angin, kadang hanya berkata singkat, "Ibu pergi sebentar." Anehnya, saat pergi keranjangnya hampir kosong, saat pulang isinya juga tidak bertambah banyak. Tapi wajahnya setiap kali selalu tampak lelah dan tegang, seperti baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Aku mencoba bertanya sekali, dengan suara yang dibuat sealami mungkin, "Bu, belakangan ini ibu sering keluar sore-sore, ada urusan apa Bu?" Beliau yang sedang melepas sandalnya di depan pintu, mendengar pertanyaanku, gerakannya berhenti sepersekian detik. Lalu beliau menjawab dengan sangat singkat, "Ada beberapa urusan kecil." Aku berdiri di sana, tangan masih memegang lap meja, ingin bertanya lagi tapi kerongkonganku seolah tercekat. Bagi orang lain, jawaban itu mungkin sudah cukup. Tapi bagiku saat itu, semakin singkat, semakin terasa seperti sebuah pintu yang ditutup rapat. Aku tidak berani mengikutinya lagi, sebagian karena takut ketahuan, sebagian lagi karena aku sendiri belum tahu apa yang ingin kulihat. Ada kebenaran yang disentuh sekali saja sudah cukup membuat orang tidak bisa tidur, disentuh lagi belum tentu sanggup menahannya. Beberapa hari itu, Mas Agus masih bekerja seperti biasa, malamnya pulang kembali menyinggung soal Paman Tono, soal surat-surat bengkel, soal dibiarkan lama akan sulit diurus. Sementara aku, di luar tetap memasak, mencuci, menjemput si Padi seperti biasa, tapi di dalam kepala selalu ada perasaan seperti membawa panci air mendidih yang tidak boleh diketahui siapapun. Seringkali saat sedang menghitung uang di toko,
Aku tiba-tiba teringat tatapan ibu mertuaku saat mendengar kata tanah bengkel. Sampai di rumah, begitu melihat beliau keluar dari kamarnya, tubuhku langsung menegang. Sore itu, saat sedang mengganti spray di kamar atas, aku mendengar suara Ibu Lastri memanggil dari bawah, menyuruhku mengambilkan bajunya yang baru dijemur di ujung gang. Aku menjawab iya lalu melangkah ke balkon. Angin bertiup kencang membuat jepitan baju jatuh ke sudut di dekat lemari pakaian tua di kamar beliau. Aku membungkuk untuk mengambilnya. Tanpa sengaja melihat pintu lemari sedikit terbuka. Di dalamnya ada beberapa tumpukan handuk, beberapa baju batik yang dilipat rapi, dan setumpuk kertas yang diikat dengan karet gelang kuning yang sudah usang. Aku sebenarnya tidak punya kebiasaan menggeledah barang orang lain. Tapi entah kenapa saat itu, tanganku bergerak lebih cepat dari otakku. Aku hanya ingin menarik tumpukan kertas itu sebentar untuk melihat apa isinya, begitu kataku pada diri sendiri. Begitu menyentuhnya, aku tahu itu bukan kertas biasa. Di bagian luar ada beberapa fotokopi sertifikat tanah, beberapa lembar rekening koran, beberapa berita acara dengan tanda tangan, dan potongan-potongan kertas catatan kecil berwarna merah yang ditempel di pinggirnya. Di atasnya tertulis kalimat-kalimat sangat singkat dengan tinta biru. Tanggal salah, tinta beda, tidak cocok jumlah, Mingtan. Aku sudah bertahun-tahun menjadi akuntan, melihat sekilas saja sudah tahu ada yang tidak beres. Ada beberapa baris angka yang ditimpa, beberapa bagian tintanya tebal tipis tidak merata. Ada tanda tangan yang terlihat sangat mirip sampai kehilangan kealamian goresan tangan manusia. Aku membalik lembar berikutnya, jantungku berdebar lebih kencang. Sebuah berita acara terkait pembayaran utang yang tertunggak. Nama perusahaannya belum pernah kudengar, tapi angkanya tidak kecil. Tepat saat itu, dari bawah terdengar suara sandal Ibu Lastri menaiki tangga. Aku terlonjak kaget, buru-buru meletakkan tumpukan kertas itu kembali ke tempatnya, lalu menutup lemari seolah tidak pernah menyentuhnya. Saat beliau masuk, aku masih berdiri di samping tempat tidur memegang bajunya. Beliau menatapku sekilas, lalu mengulurkan tangan mengambil jepitan jemuran yang baru saja kuambil dan meletakkannya di atas lemari. Suasana di kamar terasa pekat. Aku punya perasaan beliau tahu aku baru saja melihat sesuatu, tapi beliau tidak bertanya, dan aku juga tidak berani membuka mulut. Malam itu, aku berbaring di samping Mas Agus dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Apa yang kulihat di dalam lemari, digabungkan dengan kejadian di gang belakang pasar, membuat pikiranku kusut seperti benang ruwet. Lalu sebuah pikiran dingin tiba-tiba merayap di kepalaku. Jangan-jangan Bapak Hartono tidak benar-benar mati, tapi sudah melarikan diri sejak 3 tahun lalu? Jangan-jangan Ibu Lastri tahu semuanya dan diam-diam menyembunyikan suaminya? Dan kertas-kertas itu adalah cara mereka mempersiapkan untuk mengumpulkan aset menjadi satu? Semakin kupikirkan, tangan dan kakiku semakin dingin. Orang bilang, hanya yang tidur di dalam selimut yang tahu ada kutu di dalamnya. Tapi terkadang, hidup terlalu lama di dalam sebuah rumah membuat kita mengira kita sudah mengenal setiap orang di dalamnya. Sampai saat kebenaran muncul, baru kita sadar bahwa apa yang kita sebut kenal itu mungkin hanya lapisan luarnya saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memikirkan sebuah kemungkinan yang membuatku takut. Jangan-jangan, orang yang paling harus kuwaspadai di rumah ini bukanlah orang luar, melainkan ibu mertuaku sendiri. Setelah malam yang hampir tidak tidur karena pikiran yang berkecamuk, keesokan paginya aku berangkat kerja dengan kepala terasa melayang. Buku-buku catatan di hadapanku harus diisi, pesanan harus diperiksa, tapi di dalam hatiku terus terbayang tumpukan kertas yang diikat karet gelang di dalam lemari tua ibu mertuaku. Aku tidak berani memastikan apa-apa, apalagi bercerita pada siapapun, bahkan saat Mbak Wati di kantor bertanya kenapa wajahku pucat, aku hanya tersenyum kecut, beralasan mungkin karena beberapa hari ini kurang tidur. Sore harinya, begitu melangkah masuk ke halaman, aku sudah mendengar suara percakapan di dalam rumah. Tanpa perlu melihat, aku mengenali suara Paman Tono. Cara bicaranya yang datar dan lembut, seolah-olah kebenaran sudah ada di tangannya. Mendengarnya sekali saja sudah langsung ingat. Aku melepas sepatu, baru kemudian masuk ke ruang tamu. Benar saja, beliau sedang duduk di sana bersama Bibi Rina. Di atas meja ada sebuah map hitam tebal, kertas-kertas di dalamnya terlihat penuh di kedua sisi, seolah isinya adalah separuh harta keluarga orang. Melihatku masuk, Paman Tono menoleh dan tersenyum sangat cerah. Sari sudah pulang? Pas sekali waktunya, duduk sini sekalian dengar biar tahu urusan keluarga. Kalimatnya terdengar akrab, tapi entah kenapa punggungku terasa sedikit menegang. Aku meletakkan tas di kursi, masuk ke dapur menuangkan air, lalu membawakan beberapa gelas. Dari luar ke dalam, aku sudah sempat melihat raut wajah ibu mertuaku. Beliau duduk dengan punggung tegak,
kedua tangan di atas paha, wajahnya diam membisu. Sementara Mas Agus duduk sedikit mencondong ke arah Paman, tampak serius seperti orang yang siap mendengarkan urusan besar. Paman Tono membuka map itu, mengeluarkan lembar demi lembar dan meletakkannya dengan rapi di meja. Jujur saja, Paman sebenarnya tidak mau mendesak, tapi pihak bank terus menanyakan soal utang lama. Lalu tanah bengkel di Citerup itu, pihak penyewa sebelumnya juga mendesak untuk diselesaikan. Kalau kita biarkan lama, nanti malah timbul masalah baru yang merepotkan. Setiap kalimat yang diucapkannya pelan, sama sekali tidak terkesan memaksa. Tapi justru ketenangan itulah yang mengkhawatirkan. Orang yang emosional lebih mudah diwaspadai. Orang yang bicaranya lembut dan selalu tampak memikirkan orang lain, itulah tipe yang bisa membuat orang masuk ke dalam jaring tanpa sadar. Mas Agus mengambil selembar kertas, menatapnya dengan saksama lalu menanyakan beberapa hal tentang utang piutang. Paman Tono langsung menjelaskan dengan sangat lancar, bahwa utang yang dibiarkan lama perlu ada perwakilan yang mengurusnya. Bahwa tanah bengkel jika ingin dipertahankan harus ada manajemen yang jelas. Bahwa jika keluarga tidak proaktif, nanti orang luar ikut campur, yang rugi tetaplah keluarga sendiri. Didengar sekilas, tidak ada satupun kalimat yang salah. Bibi Rina duduk di sebelahnya, di saat yang tepat menyisipkan beberapa kata manis seperti gula batu, tapi rasa akhirnya getir. Mbak Lastri, Rina ini bicara jujur ya. Keluarga kita sekarang kan sepi. Mas Hartono sudah tidak ada, Mbak sendirian dengan anak-anak mana sanggup mengurus semuanya. Ada paman yang mau membantu, apalagi yang diragukan. Orang lain saja tidak akan ada yang sebaik saudara kandung. Selesai bicara, Bibi menoleh ke arahku dan tersenyum ramah. Sari ini menantu yang baik, pasti juga ingin rumah tangganya tenang, kan? Siapa yang mau berurusan dengan surat-surat terus-menerus? Aku mendengarnya dan perutku terasa dingin. Cara Bibi berbicara selalu membuat lawan bicaranya sulit merespons. Karena jika kita membantah, kita akan langsung dicap sebagai orang yang tidak tahu diri, tidak menghargai niat baik orang tua. Benar kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat. Tapi di dunia ini, seringkali penampilan yang jujur justru dikenakan oleh orang-orang yang paling cerdik. Ibu mertuaku dari awal sampai akhir hampir tidak menyentuh berkas itu. Baru saat Paman Tono mendorong tumpukan kertas ke arahnya, beliau angkat bicara. Suaranya datar tapi tegas. Taruh saja di situ, nanti saya lihat. Paman Tono berhenti sejenak, lalu menghela napas seperti orang yang dikecewakan. Mbak Q, apa yang perlu diragukan? Saya tidak akan mengambil sepeser pun dari harta keluarga ini. Saya melakukan ini semua juga karena ingat Mas Hartono meninggal terlalu cepat. Kalau kita tidak saling menolong, siapa lagi? Mendengar Paman menyebut ayah mertuaku, tanpa sadar aku meremas jari-jariku di balik bajuku. Setiap kali nama orang yang telah tiada itu disebut di rumah ini, aku merasa ada dua arus udara yang berlawanan menekan dadaku. Di satu sisi, kebenaran yang telah kulihat. Di sisi lain, panggung ketenangan palsu yang masih dijalani semua orang. Mas Agus duduk di samping Paman, raut wajahnya mulai menegang. Aku tahu rasa tegang itu bukan sepenuhnya amarah, melainkan harga diri. Ia merasa dirinya adalah laki-laki di rumah ini, seharusnya semua urusan ia yang tangani. Melihat ibunya selalu menolak, sementara pamannya dengan tulus menawarkan bantuan, ia sangat mudah merasa tidak berdaya. Benar saja, ia angkat bicara, suaranya tidak lagi seramah tadi. Ibu ini kenapa sih? Orang luar lihat nanti dikira paman mau mengambil untung dari kita. Semua urusan kan harus ada awal dan akhirnya. Ibu mertuaku menoleh ke arah putranya, tatapannya tidak keras tapi berat. Ibu sudah bilang, kalau belum jelas, jangan ditandatangani. Paman Tono buru-buru mengangkat tangan seolah ingin melerai. Sudah, jangan tegang. Paman tidak memaksa apa-apa. Paman hanya ingin membantu keponakan paman biar bebannya lebih ringan. Kamu masih punya istri, anak, pekerjaan, urusan luar biar paman yang bantu. Justru kalimat-kalimat seperti itulah yang meluluhkan hati orang. Bahkan aku yang mendengarnya saja merasa begitu licin, apalagi Mas Agus yang sudah terlanjur menyayangi pamannya. Aku duduk diam, tapi di dalam kepalaku potongan-potongan teka-teki saling berbenturan. Berkas di meja, tumpukan kertas yang diikat karet di lemari ibu mertuaku, pertemuan rahasia di pasar, kalimat dia sedang memaksa Agus tanda tangan. Semuanya seolah sedang ditarik mendekat sedikit demi sedikit. Hanya saja, aku masih belum punya kepingan terakhir untuk memahami gambaran utuhnya. Karena itu, aku semakin tidak bisa sembarangan membuka mulut. Saat Paman dan Bibi pamit pulang, langit di halaman sudah remang-remang. Map hitam itu masih tergeletak di meja, tebal dan berat, seperti sebuah perangkap yang dibungkus kulit hitam mengkilap. Aku melihat bayangan Paman Tono melangkah keluar gerbang, mendengar suaranya masih menoleh ke belakang dan berpesan, "Gus,
kamu pelajari baik-baik ya. Kalau ada yang tidak jelas, nanti Paman jelaskan lagi. Suaranya masih hangat, masih lembut, masih penuh kekhawatiran seorang kerabat. Tapi kali ini, di dalam hatiku tidak lagi kurasakan itu sebagai sebuah kebaikan. Aku hanya merasakan sesuatu yang sangat licin, sangat lihai, dan sangat berbahaya. Malam itu, setelah selesai beres-beres, aku membawa si Padi masuk ke kamar tidur lebih dulu. Anak kecil itu kalau sudah kenyang matanya langsung mengantuk, memeluk boneka beruangnya sebentar sudah bernapas dengan teratur. Aku menarik selimut tipis menutupi perutnya. Berdiri diam beberapa detik menatap wajah mungilnya, hatiku terasa berat. Orang dewasa di rumah ini saling menyembunyikan, saling curiga, saling mendorong di atas lantai yang penuh paku tajam. Sementara anak-anak masih bisa tidur nyenyak, mengira rumah adalah tempat teraman di dunia. Memikirkan itu, mataku terasa panas. Saat melangkah keluar, Mas Agus masih duduk di meja makan. Map hitam itu terbuka di hadapannya. Ia menopang dahi dengan tangan, matanya menyapu lembar demi lembar kertas, wajahnya berkerut. Lampu kuning di langit-langit menyinari dari samping, membuat bayangannya memanjang di lantai ubin. Ibu mertuaku sudah masuk ke kamar sejak tadi, pintunya tertutup rapat. Seluruh rumah begitu sunyi sampai hanya terdengar detak jam dinding. Aku meletakkan segelas air di samping suamiku, mencoba berkata dengan lembut, "Mas, sudah malam begini masih memikirkan yang berat, besok saja setelah pulang kerja dilanjutkan." Mas Agus tidak langsung mengangkat kepala. Ia membalik satu lembar lagi, baru kemudian menjawab, "Besok atau lusa apa bedanya? Dibiarkan begini terus, nanti kalau sudah kusut semua, siapa yang mau mengurai?" Mendengar nadanya yang ketus, aku tahu ia sedang kesal, tapi aku juga sudah tidak punya tenaga untuk berbasa-basi. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya, menatap lurus ke wajah suamiku. "Mas, apa Mas tidak merasa belakangan ini Paman Tono mendesak terlalu cepat?" Mas Agus mengangkat kepala, keningnya langsung berkerut. Mendesak karena memang sudah waktunya diselesaikan. Masa mau dibiarkan tanah bengkel itu dijemur matahari beberapa tahun lagi? Aku menggigit bibir, aku tidak bilang tidak usah diurus. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Begitu kalimat itu selesai, aku melihat raut wajah Mas Agus berubah. Perubahan wajah orang yang sedang kesal, hanya menunggu disentuh di titik yang tepat untuk meledak. Lagi-lagi tidak beres, ia bersandar di kursi dan tertawa sinis. "Belakangan ini kamu sama ibu seperti janjian saja. Yang satu melihat Paman seperti orang bersalah, yang satu lagi dengar kata surat-surat langsung cemberut. Sebenarnya, siapa yang beres di rumah ini menurut kalian?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin mengatakan, yang tidak beres adalah kepercayaan butamu. Yang tidak beres adalah sesuatu yang diam-diam mendorongmu ke depan, tapi di mulutku, semua itu berubah menjadi kalimat lain. "Aku hanya ingin Mas hati-hati." Mas Agus menutup map itu dengan bunyi gedebuk. "Aku sudah cukup dewasa untuk tahu caranya hati-hati. Kamu jangan melihat semua orang seperti penipu hanya karena ibu bersikap aneh beberapa hari ini." Mendengar itu, darah panas terasa naik ke wajahku. Kapan aku melihat semua orang jahat? Atau jangan-jangan karena Mas terlalu percaya, jadi siapapun yang mengingatkan Mas untuk pelan-pelan dianggap tidak masuk akal? Kami berdua sebelumnya jarang bertengkar hebat. Kalau ada perbedaan pendapat, paling-paling kami saling diam sebentar lalu selesai. Tapi malam itu, setiap kalimat seolah dicelupkan ke dalam minyak lalu disulut api. Mas Agus menopangkan tangannya ke meja, tubuhnya sedikit condong ke arahku. "Urusan keluarga ayah biar aku yang urus. Kamu jangan ikut campur dengan cara mendengar satu lalu menebak 10. Aku bangkit dari kursi, suaraku tidak lagi bisa menjaga nada lembut seperti biasanya. "Aku ini istrimu, tinggal di rumah ini, setiap hari makan semeja, melihat ke foto yang sama. Kalau ada apa-apa yang berpengaruh ke suami dan anakku, apa aku tidak punya hak untuk bertanya?" Mas Agus ikut berdiri. "Bertanya ya bertanya yang ada dasarnya. Ini kamu selalu kayaknya, rasanya, curiganya. Jujur saja, aku capek." Kalimat "aku capek" dari suamiku membuatku tertegun sejenak, bukan karena terkejut, tapi karena sakit hati. Aku juga capek sampai ada hal-hal yang kutahu jelas tapi tidak berani kukatakan. Ada ketakutan yang tidak bisa kuceritakan. Ada hal-hal yang baru dipikirkan saja sudah membuat punggungku dingin. Tapi penderitaan seorang wanita seringkali di situ. Seberapapun sakitnya kita, orang lain hanya melihat kita sebagai orang yang terlalu khawatir, terlalu banyak berpikir, terlalu berlebihan. Aku memalingkan wajah, mencoba menelan gumpalan di tenggorokanku. Tapi Mas Agus melanjutkan, suaranya lebih keras. "Jujur saja, kamu jangan sampai sikap ibu membuat pandanganmu jadi miring. Paman Tono sudah bertahun-tahun membantu keluarga kita, masa ia semua orang buta,
hanya ibu dan kamu yang paling benar, aku berbalik tajam. Ada hal-hal yang dilihat dengan mata saja belum tentu terlihat semua, Mas. Begitu mengucapkannya, aku menyesal karena kalimat itu terlalu menunjukkan perasaanku. Mas Agus menatapku tajam. Maksud kamu apa? Jantungku berdebar tak karuan. Sedikit lagi saja, mungkin aku akan mengatakan semuanya. Bahwa ayahnya masih hidup, bahwa ibunya tidak seaneh yang ia kira, bahwa berkas yang sedang ia pegang bisa jadi adalah tali gantungan yang dibungkus beludru. Tapi kemudian aku teringat wajah tegang Ibu Lastri di gang, teringat kalimatnya, kalau dia tahu lebih awal, dia akan langsung mendatangi dan menuntut kejelasan, dan kita akan kehilangan segalanya. Aku menggigit bibirku erat-erat. Seluruh tubuhku gemetar karena harus menahan sebuah kebenaran yang sudah sampai di ujung lidah. Mas Agus melihatku diam, ia semakin kesal. Bicara yang tidak jelas, aku paling benci yang seperti itu. Aku menatap suamiku, di dalam hatiku terasa ada sesuatu yang retak, sangat kecil tapi sangat tajam. Dan aku paling benci kalau keluarga kita sedang ada masalah, tapi Mas selalu menganggap siapapun yang memberi masukan itu sedang menghalangi jalan Mas. Kalimat itu selesai, rumah menjadi sunyi senyap. Suara kipas angin di langit-langit terdengar sangat jelas. Di ujung gang ada suara anjing menggonggong sayup-sayup lalu hening kembali. Beberapa saat kemudian, Mas Agus menarik kursi dan duduk, suaranya lebih rendah tapi dingin. Pokoknya, urusan ini aku yang putuskan. Kamu jangan bicara lagi. Aku berdiri diam beberapa detik, lalu membungkuk merapikan beberapa lembar kertas yang berantakan di meja. Tanganku menyentuh tepi map itu dan terasa dingin. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Bicara lebih lanjut saat ini hanya akan membuat segalanya meledak. Malam itu, kami berbaring bersebelahan tapi terasa jauh seperti dua orang di ujung jembatan yang patah. Mas Agus membelakangi, aku berbaring menatap ke jendela tempat lampu jalan di ujung gang, menyinari menjadi seberkas cahaya kuning tipis. Angin malam yang masuk melalui celah jendela tidak kencang, tapi cukup membuatku terjaga. Di kepalaku, ucapan suamiku, tatapan ibu mertuaku, wajah Bapak Hartono, map di meja, semuanya berputar menjadi sebuah benang kusut yang tidak bisa diurai. Jika Anda berada di posisi saya, di antara suami Anda dan sebuah rahasia besar yang bisa menjungkir balikkan seluruh keluarga, Anda akan memilih diam menunggu saat yang tepat atau langsung mengatakannya untuk menyelamatkan diri sendiri? Terkadang, kesulitan menjadi seorang wanita bukanlah menanggung penderitaan, melainkan tahu kapan harus diam dan kapan harus angkat bicara. Karena dari malam tanpa tidur itulah, aku mulai mengerti, ada hal-hal yang semakin lama dibiarkan, harga yang harus dibayar akan semakin besar. Dan aku juga punya firasat, jika aku tidak segera menyentuh kebenaran setuhnya, orang pertama yang akan jatuh dalam permainan catur ini kemungkinan besar adalah suamiku. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena sudah cukup tidur, tapi karena hampir semalaman aku tidak bisa tidur. Kepalaku terasa berat seperti ditimpa batu, mata terbuka sudah terasa pegal sampai ke belakang. Mas Agus berangkat kerja seperti biasa, tapi selama berganti pakaian, sikat gigi, mengambil kunci motor, ia hampir tidak bicara sepatah kata pun denganku. Keheningan setelah pertengkaran selalu lebih melelahkan daripada pertengkaran itu sendiri. Tidak ribut, tapi terus mengiris hati sedikit demi sedikit. Aku mengantar anak sekolah, mampir ke kantor, baru pulang siang hari. Begitu masuk ke halaman, aku sudah mendengar suara pisau cincang yang teratur dari dapur. Ibu mertuaku sedang menyiapkan bahan untuk selamatan. Haul. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya yang sudah lebih dari separuh beruban digelung rapi di belakang. Orang luar yang melihatnya mungkin hanya akan melihat seorang wanita tua yang sedang mengurus pekerjaan rumah seperti ibu mertua lainnya, tapi aku, berdiri di ambang pintu, di dalam hatiku muncul perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa kasihan, ada rasa takut, dan rasa curiga pun belum sepenuhnya hilang. Aku menyingsingkan lengan baju untuk membantu mencuci sayuran. Kami berdua masih saling memanggil Ibu dan Sari seperti biasa. Tapi di antara kami sejak pagi ada sebuah keheningan yang aneh. Bukan benar-benar dingin, tapi lebih seperti dua orang yang berdiri di depan sebuah pintu, sama-sama tahu bahwa begitu salah satu menyentuh gagangnya, semua yang ada di dalam akan tumpah keluar. Saat sedang asyik memotong jamur kuping, ibu mertuaku tiba-tiba berbalik ke arah lemari kayu di samping dapur untuk mengambil sesuatu. Mungkin karena tangannya masih basah, atau karena pikirannya sedang di tempat lain, saat menarik laci, setumpuk berkas yang diikat karet gelang dari atasnya jatuh berhamburan ke lantai. Beberapa lembar kertas terlepas dari ikatannya, berserakan di mana-mana. Aku refleks membungkuk untuk membantu memungutnya. Lembar paling atas yang kulihat membuat tanganku berhenti. Itu adalah fotokopi surat kuasa pengelolaan tanah bengkel atas nama Bapak Hartono.
Di tepi kanannya ada secari kertas kecil yang ditempel miring dengan tulisan tinta merah, tanda tangan palsu, hasil scan. Jantungku berdebar kencang. Aku membalik ke lembar di bawahnya dan menemukan catatan lain. Waktu tidak masuk akal. Hanya beberapa kata, tapi cukup membuat kulit kepalaku kesemutan. Ibu mertuaku membungkuk dengan sangat cepat, merebut tumpukan kertas itu dari tanganku. Gerakannya begitu kuat sampai ujung-ujung kertas menggores jariku, terasa perih. Seluruh dapur seolah kehabisan udara. Suara tetesan air dari keran yang belum ditutup rapat terdengar begitu jelas. Beliau memeluk tumpukan berkas itu di dadanya, matanya menatapku tajam. Bukan tatapan galak, tapi lebih seperti orang yang terpojok. Aku berdiri tegak, tangan masih basah, jantung berdebar kencang. Ada saat-saat di mana orang bisa berpura-pura sedikit lebih lama untuk menjaga ketenangan, tapi saat itu, aku tahu aku tidak bisa lagi. Selama beberapa hari ini aku sudah melewati fase dari kaget menjadi curiga, dari curiga menjadi diam menahan diri. Tapi semakin diam, di dalam hatiku semakin terasa seperti ada api yang membara. Aku menatap ibu mertuaku, suaraku tidak keras tapi setiap katanya jelas, Sari sudah melihat Bapa. Begitu kalimat itu selesai, wajah Ibu Lastri memucat. Pucatnya bukan seperti orang marah, itu adalah warna dari sebuah rahasia yang terkoyak di titik paling menyakitkan. Beliau tidak bertanya kamu bicara apa, juga tidak membantah seperti orang yang difitnah. Beliau hanya berdiri diam beberapa detik, bibirnya terkatup rapat, matanya menatapku seolah ingin menebak sejauh mana aku sudah tahu. Sementara aku, sekali sudah mengucapkan kalimat pertama, tiba-tiba dadaku terasa sedikit lebih lega. Seperti orang yang beberapa hari menelan duri ikan, akhirnya berani batuk keras sekali. Aku melanjutkan, lebih pelan. Waktu itu di pasar, Sari tidak langsung pulang. Sari mengikuti ibu. Sari melihat Bapa di ujung gang belakang pasar. Sari mendengar Bapa bilang ada yang sedang memaksa Mas Agus tanda tangan surat. Setiap kata yang kuucapkan, suaraku semakin gemetar. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku sendiri sadar, aku sedang merobek lapisan kedamaian palsu terakhir di rumah ini. Ibu mertuaku perlahan-lahan duduk di kursi plastik di samping dapur. Beliau meletakkan tumpukan berkas itu di pangkuannya, kedua tangannya memegangnya erat seolah takut jika dilepaskan semuanya akan berantakan. Beliau menatap lantai ubin sangat lama, lama sekali sampai kukira beliau tidak akan bicara lagi. Di halaman, angin meniup dahan pare yang kering, di atas kompor air di panci mulai mendidih. Suara-suara yang sangat biasa itu justru membuat momen itu semakin berat. Akhirnya beliau angkat bicara, suaranya terdengar sangat serak, Ibu minta maaf. Hanya 3 kata, tapi membuatku tertegun. 6 tahun menjadi menantu, belum pernah aku mendengar ibu mertuaku meminta maaf padaku untuk apapun. Bukan karena beliau kejam, tapi karena orang seperti beliau terbiasa menanggung, terbiasa diam, terbiasa menganggap semua bisa ditangani sendiri. Jadi kalimat ibu minta maaf saat itu terasa jauh lebih berat daripada penjelasan panjang lebar. Aku belum sempat berkata apa-apa, beliau sudah melanjutkan, mata masih tidak terangkat. Tapi kalau hari itu ibu bicara, mungkin foto di ruang tengah itu bukan satu-satunya hal palsu di rumah ini. Kalimat itu membuat punggungku dingin. Itu bukan hanya sebuah pengakuan, itu adalah sebuah pertanda bahwa di balik rahasia ini ada jurang lain yang lebih dalam, lebih menakutkan dari sekadar orang mati yang hidup kembali yang baru saja kusaksikan. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menatap ibu mertuaku dengan tatapan waspada seorang menantu yang posisinya di bawah. Aku menatapnya seperti melihat seseorang yang memegang bara api di tangannya selama bertahun-tahun, panas sampai membakar kulit tapi tetap tidak berani dilepaskan. Di kepalaku saat itu ada ratusan pertanyaan yang ingin kutanyakan. Kenapa? Sejak kapan? Siapa yang mau memaksa Agus? Berkas ini apa isinya? Tapi aku tidak menyela, karena aku tahu, sekali beliau sudah mau membuka mulut, sisanya tidak akan bisa ditutup lagi. Ibu mertuaku menarik napas dalam-dalam, tangannya yang kurus meremas tepi tumpukan kertas. Aku bisa melihat dengan jelas urat-urat biru di bawah kulitnya yang tipis. Itu bukan lagi penampilan wanita yang sulit didekati di rumah ini, melainkan penampilan seseorang yang sudah terlalu lama bertahan. Sampai jika ditambah sedikit lagi, mungkin akan patah. Dan tepat di dapur yang penuh aroma bawang goreng, jamur kuping, dan kaldu tulang itu, aku tahu kebenaran sudah saatnya disebut namanya. Ibu mertuaku duduk diam sangat lama. Aku tidak mendesaknya. Ada hal-hal yang sekali diucapkan seperti merobek kembali luka yang sudah mengering. Yang bercerita sakit, yang mendengar pun ikut merasa dingin. Di atas kompor, panci kaldu mendidih meluap. Aku bangkit, mengecilkan api, lalu kembali duduk. Ibu Lastri masih menatap ke ruang kosong di hadapannya,
suaranya serak dan pelan, setiap katanya seolah harus melewati gumpalan yang panjang di tenggorokannya. 3 tahun lalu, bapakmu tidak meninggal. Meskipun aku sudah melihat Bapak Hartono dengan mata kepala sendiri di gang, mendengar kalimat itu dari mulut beliau, dadaku tetap terasa sesak. Beliau melanjutkan, tidak menatapku, seolah menatap lurus ke hari yang telah lalu itu. Hari itu, bapakmu membawa sebuah map berisi berkas untuk bertemu Pak Suryo, teman lamanya yang dulu bekerja di bidang hukum perusahaan. Beliau bilang, di bengkel ada yang tidak beres. Buku utang, uang barang, mesin-mesin, ada orang yang sedang menggerogoti sedikit demi sedikit. Awalnya ibu juga mengira beliau hanya curiga berlebihan, tapi semakin dicocokkan, semakin terlihat angkanya tidak cocok. Dan orang yang paling tahu seluk-beluk bengkel saat itu hanya keluarga dan beberapa rekan bisnis dekat. Aku menahan napas. Ibu Lastri menggenggam kedua tangannya. Bapakmu berhasil melacak bahwa Paman Tono punya hubungan bisnis dengan sebuah perusahaan di luar kota. Di permukaan, itu adalah kerjasama untuk modal, tapi sebenarnya itu adalah cara membuat perusahaan cangkang untuk menarik uang, memindahkan mesin, dan menciptakan utang palsu. Rencana mereka setelah itu adalah memasukkan tanah bengkel ke dalam sebuah kontrak yang merugikan, seolah-olah untuk menyelesaikan utang. Ayahmu berhasil mengumpulkan beberapa lembar perbandingan angka dan draft kontrak. Beliau ingin bertemu Pak Suryo untuk mengamankan bukti-bukti itu terlebih dahulu. Aku mendengarnya dan bulu kuduku meremang di kedua lengan. Ternyata yang diincar Paman Tono bukan hanya uang receh, itu adalah seluruh bengkel mebel, seluruh tanahnya, seluruh sumber kehidupan keluarga ini. Ibu mertuaku menelan ludah, lalu melanjutkan, suaranya mengecil. Di perjalanan, mobil bapakmu didorong masuk jurang. Mobil yang terbakar itu nyata, lokasi kejadian juga dibersihkan sedemikian rupa, agar siapapun yang melihatnya percaya orang di dalam mobil sudah meninggal. Kartu identitasnya ada di mobil, beberapa barang pribadi juga ada. Saat itu seluruh keluarga kalut, polisi melaporkan begitu, keluarga melihat begitu, siapa yang tidak percaya? Pemakaman diurus dengan sangat cepat, cepat sekali sampai ibu merasa seperti sedang berjalan dalam mimpi. Aku teringat hari itu, rumah penuh orang, isak tangis, kerabat keluar masuk, Mas Agus duduk termenung seperti kehilangan jiwa. Aku saat itu hanya berpikir keluarga suamiku sedang berduka besar. Tidak kusangka, sejak saat itu semuanya sudah digiring ke sebuah jalur yang telah disiapkan. Tapi bapakmu tidak meninggal, Ibu Lastri mengulanginya, tapi kali ini suaranya terdengar jelas bergetar. Seorang warga yang lewat melihat mobilnya belum terbakar hebat, berhasil menariknya keluar lebih dulu. Pak Suryo yang tahu masalah ini, diam-diam mengatur tempat perawatan yang tersembunyi. Saat beliau sadar, keduanya baru mengerti. Jika beliau langsung pulang saat bukti belum lengkap, pihak seberang hanya perlu menghapus sisa dokumen asli, lalu membalikan cerita dengan mengatakan beliau merekayasa kecelakaan untuk lari dari tanggung jawab utang, kondisi mentalnya tidak stabil, dan kita akan kalah telak. Aku tanpa sadar bertanya, untuk pertama kalinya menyela di tengah cerita. Jadi, hanya ibu dan Pak Suryo yang tahu Bapak masih hidup? Beliau mengangguk. Ya, hanya kami berdua. 3 tahun ini ibu membiarkan seluruh keluarga, seluruh tetangga, bahkan anak dan cucu percaya suami ibu sudah meninggal, sementara ibu sendiri diam-diam merawat suami yang masih hidup di tempat lain. Coba kamu pikir, apa ada malam di mana ibu bisa tidur nyenyak? Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku mulai mengerti mengapa selama 3 tahun ini Ibu Lastri seperti bayangan yang berjalan di rumah. Bukan karena perasaannya sudah mati, tapi karena beliau hidup dalam tekanan yang melampaui batas kemampuan manusia. Beliau mengangkat kepala menatapku, matanya memerah tapi tidak ada air mata. Ibu memegang sertifikat tanah bengkel yang asli, buku utang yang asli, stempel lama, dan beberapa bukti internal yang sempat bapakmu berikan. Semakin ibu tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, mereka semakin tidak sabar. Paman Tono tahu dia tidak bisa secara terang-terangan mengambil bagian itu selama ibu dan Agus masih di sini, jadi dia mengambil jalan memutar. Surat kuasa palsu, berkas penyelesaian utang, surat perwakilan keluarga, sampai uang asuransi kecelakaan, semua ingin ia tarik ke tangannya. Aku melihat tumpukan berkas di pangkuan beliau, untuk pertama kalinya merasa kertas-kertas diam itu seolah membawa bau hangus dari kecelakaan mobil tahun lalu. Ibu tidak berani memberitahu Agus, beliau melanjutkan, kali ini tatapannya penuh penderitaan. Dia sifatnya keras tapi sangat terikat dengan keluarga dari pihak ayah. Kalau dia tahu ayahnya masih hidup lebih awal, dia pasti akan langsung mendatangi dan menuntut kejelasan. Kalau masuk ke perangkap yang sudah mereka siapkan, bisa-bisa malah membawa petaka. Ibu juga tidak berani menyeretmu, kamu menantu.
Selama ibu bisa menjagamu tetap di luar masalah ini, ibu akan merasa tenang. Aku duduk tak bergerak. Keraguan-keraguan malam sebelumnya tentang Bapak Hartono yang melarikan diri, tentang ibu mertuaku yang menyembunyikan suaminya untuk mengumpulkan harta, saat ini berbalik menampar hatiku. Ternyata wanita yang pernah kuanggap dingin, keras kepala, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak jujur, adalah orang yang sendirian menjaga seluruh keluarga di tepi jurang. Ibu Lastri menatapku sangat lama, lalu berkata, suaranya lelah, sampai membuatku iba. Kamu boleh marah pada ibu tidak akan menyalahkanmu. Tapi mulai sekarang, ibu sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku menunduk menatap kedua tanganku. Di teras, angin menggoyangkan daun pisang, terdengar gemerisik. Di dalam rumah, foto Bapak Hartono masih diselimuti asap dupa seolah tidak ada yang berubah. Hanya aku yang tahu, sejak saat ini, ibu mertuaku bukan lagi wanita sedingin besi. Beliau adalah wanita yang telah menelan rasa takutnya hidup-hidup selama 3 tahun, hanya untuk menjaga sebuah rumah agar tidak runtuh bagi anak-anaknya. Sejak siang itu, aku tidak lagi memandang ibu mertuaku seperti sebelumnya. Bukan hanya karena tahu beliau menyembunyikan rahasia yang begitu besar, tetapi karena untuk pertama kalinya aku mengerti bahwa sosok yang selalu terlihat kaku dan dingin itu, sebenarnya telah menahan beban selama 3 tahun, menahannya sampai tidak ada lagi ruang untuk menjadi lembut. Di antara kami masih belum ada kata-kata seperti ibu dan anak yang saling memahami, apalagi adegan berpelukan sambil menangis. Tapi ada sesuatu yang telah berubah total. Aku tidak lagi berdiri di luar masalah ini. Ibu Lastri bangkit, menutup pintu dapur, lalu kembali dan membuka tumpukan berkas di atas meja. Gerakannya pelan tapi pasti, seperti orang yang telah memutuskan bahwa sudah saatnya, aku tidak bisa lagi dijauhkan. Satu persatu kertas dibentangkan di hadapanku. Sertifikat tanah bengkel asli, buku utang lama, beberapa kwitansi internal yang sudah menguning, sebuah buku catatan tipis dengan sampul usang yang penuh dengan tulisan tangan kecil-kecil. Ini baru surat-surat yang asli, kata beliau. Ujung jarinya mengetuk pelan sebuah map tebal. Sementara yang mereka bawa ke rumah beberapa hari ini, sebagian tanda tangannya palsu, sebagian tanggalnya diubah, sebagian lagi disisipi utang yang tidak ada. Aku mendengarnya dan perutku terasa dingin. Meskipun sudah curiga, tapi saat melihat yang asli di samping yang palsu, kesalahannya menjadi jauh lebih jelas. Aku menarik kursi lebih dekat, mulai membandingkan lembar demi lembar, bertahun-tahun menjadi akuntan, aku terbiasa melihat angka sebelum melihat tulisan. Hanya butuh beberapa saat, aku sudah menemukan beberapa pembayaran utang yang tertunggak di berkas luar tidak cocok dengan aliran kas yang sebenarnya di buku lama. Ada pengeluaran yang tercatat sudah diselesaikan sebelum ayah mertuaku meninggal, tapi di berkas yang dibawa Paman Tono, itu berubah menjadi utang jangka panjang yang memerlukan perwakilan untuk menyelesaikannya. Aku membalik beberapa lembar rekening koran, jariku berhenti. Sebuah transfer ke nama perusahaan asing. Benar, nama yang pernah kulihat sekilas tempo hari. Perusahaan ini perusahaan cangkang ya Bu? Tanyaku pelan. Ibu Lastri mengangguk. Pak Suryo sudah melacaknya. Di permukaan tidak atas nama Paman Tono, tapi orang yang keluar masuk, yang menarik uang, rekan bisnisnya, bolak-balik ya hanya orang-orang itu saja. Aku mengambil surat kuasa dengan tanda tangan hasil scan, meletakkannya di samping tanda tangan asli Bapak Hartono. Dilihat dengan teliti, baru terlihat goresan di bagian akhir terlalu rata, tidak ada penekanan dari tangan manusia sungguhan. Tanda tangan asli seorang pria tua biasanya ada tebal tipisnya, terutama di ujung goresan. Sementara tanda tangan di surat kuasa itu, terlalu bagus, terlalu rata, lebih seperti cetakan daripada tulisan tangan. Aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku. Kalau ini ditandatangani, apalagi ditambah dengan tanda tangan Mas Agus, mereka akan punya alasan untuk melegalkan semuanya. Beliau tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan sangat dalam. Di dalam tatapan itu ada kelelahan, ada kewaspadaan, tapi juga mulai ada sedikit kepercayaan. Aku membuka bagian berkas yang terkait asuransi kecelakaan. Semakin kulihat, hatiku semakin berat. Ada dokumen yang menunjukkan arah penerimaan uang sedang digiring ke bentuk perwakilan yang menerima, tidak lagi sesuai dengan esensinya sebagai hak yang harus diproses secara ketat di antara ahli waris langsung. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau Mas Agus menandatangani berkas yang mereka bawa, sama saja seperti membuka pintu untuk mereka mengambil uang itu juga. Ibu Lastri perlahan duduk di hadapanku. Bukan hanya uang asuransi, tanah bengkel itulah yang paling besar. Begitu dia berhasil memasukkan tanah itu ke dalam berkas penyelesaian utang palsu, dipindah tangankan sekali saja, kita akan sangat sulit untuk menariknya kembali. Tiba-tiba aku teringat wajah kesal suamiku di meja makan tempo hari.
Ia hanya berpikir sedang berusaha mengurus urusan keluarga, berpikir ibunya terlalu curiga, berpikir pamannya berjasa. Ia tidak tahu, setiap kali ia bersemangat ingin menandatangani, setiap kali itu pula kakinya melangkah lebih dekat ke tepi jurang. Ibu menyembunyikannya dengan sangat baik, kataku tanpa sadar, lalu merasa salah bicara. Tapi Ibu Lastri hanya tersenyum sangat tipis, senyum yang tidak ada bahagianya. Kalau tidak disembunyikan, menjaganya pakai apa? Mereka berlindung di balik kata, keluarga. Kita lengah sedikit saja, bisa kehilangan segalanya. Mendengar kalimat itu, aku merasa tercekat. Orang tua bilang, setelah rumah terbakar, baru tikus-tikus keluar. Di rumahku sekarang, tikusnya belum sepenuhnya terlihat, tapi asapnya sudah meresap ke setiap dinding. Sore menjelang melalui jendela dapur. Sinar matahari menyorot tumpukan berkas, membuat tepi-tepi kertas tua itu semakin kuning. Aku membalik buku catatan yang dipegang Ibu Lastri. Di dalamnya, beliau mencatat dengan sangat teliti. Hari apa Paman Tono datang menanyakan sertifikat asli, hari apa ia membawa orang asing ke depan gerbang untuk melihat-lihat, hari apa ia mendesak untuk menandatangani surat apa, bahkan ucapan-ucapan yang mencurigakan setiap kali bertemu. Tulisannya kecil, rapi, seperti orang yang menulis sambil mengingatkan diri sendiri, tidak boleh lupa, tidak boleh bingung, tidak boleh salah. Aku melihat buku catatan itu, lalu melihat wanita yang duduk di hadapanku. 6 tahun menjadi menantu, aku pernah melihatnya sulit, melihatnya dingin, melihatnya kaku, tapi aku belum pernah melihat sisi yang diam-diam menakutkan ini. Seorang wanita yang hampir sendirian mencatat semua petunjuk selama 3 tahun, hanya untuk menunggu hari di mana ia bisa mempertahankan kebenaran untuk suami dan anaknya. Aku meletakkan pena di meja, berkata sangat pelan, dan ini adalah pertama kalinya aku berbicara padanya dengan nada yang sama sekali berbeda. Bu, kalau sampai Mas Agus menandatangani, keluarga kita benar-benar akan kehilangan segalanya. Ibu Lastri mengangguk, matanya menatap ke arah ruang tamu tempat foto almarhum masih diselimuti asap dupa. Karena itu ibu harus mati-matian menjauhkannya dari pena itu. Tapi sekarang, ibu sendirian sudah tidak sanggup lagi. Aku mendengar kalimat itu dan mengerti. Sejak saat ini, aku bukan lagi menantu yang berdiri di luar pintu dapur melihat urusan keluarga suami. Aku sudah melangkah masuk. Dan sekali sudah masuk, pilihannya hanya 2. Bersama ibu mertuaku berhasil mempertahankan rumah ini, atau melihatnya dicabik-cabik sepotong demi sepotong di depan mata kami. Sejak sore itu, dapur di rumah kami bukan lagi hanya tempat memasak. Dapur itu menjadi tempat di mana 2 orang wanita berdiskusi di atas tumpukan kertas. Sambil mendengar suara panci sayur mendidih, kami menelusuri setiap mata rantai dalam perangkap yang telah mengelilingi keluarga kami selama 3 tahun. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku dan ibu mertuaku duduk begitu dekat. Bukan untuk membicarakan urusan pasar, bukan juga untuk saling mengingatkan soal bumbu masakan, melainkan untuk menjaga sesuatu yang bisa menentukan nasib sebuah keluarga. Ibu Lastri mendorong buku catatan tipis itu ke arahku. Sampulnya biru, punggungnya sudah usang, tepi-tepi kertasnya melengkung karena terlalu sering dibuka. Aku membuka halaman pertama, melihat barisan tulisan kecil dan rapi yang dicatat berdasarkan tanggal dengan sangat jelas. Bukan seperti catatan harian yang berisi keluh kesah, melainkan catatan untuk mengingat, untuk mengunci, agar nanti tidak bisa diputarbalikkan. Hari ketika Paman Tono datang menanyakan sertifikat asli, hari ketika ia membawa seorang pria asing berdiri di luar gerbang sambil menelepon. Hari ketika ia mendesak untuk menandatangani surat pengakuan utang. Hari ketika Bibi Rina duduk di dapur, seolah-olah curhat, padahal sedang mencoba mencari tahu apa saja yang masih disimpan oleh ibu. Semuanya ada di sana. Semakin lama ku baca, punggungku semakin dingin. Ada beberapa kejadian yang dulu juga kusaksikan, tapi hanya kuanggap sebagai kunjungan keluarga biasa. Baru saat digabungkan dengan catatan di buku ini, aku sadar itu sama sekali tidak biasa. Setiap pertanyaan, setiap kunjungan, setiap telepon, semuanya seperti langkah-langkah untuk menjajaki. Mencari tahu apa yang masih dipegang ibu mertuaku, dan siapa di rumah ini yang paling mudah dipengaruhi. Ibu mencatat semuanya selama ini, tanyaku pelan. Ibu Lastri yang sedang memetiki kangkung, tangannya tiba-tiba berhenti. Kalau tidak dicatat, ya lupa. Lupa satu hal, bisa celaka. Kalimatnya terdengar kering, tapi aku mengerti. Ada orang-orang yang tidak boleh lupa, karena sekali lupa satu detail kecil, orang jahat akan memanfaatkan celah itu untuk merobek seluruh jaring yang sudah susah payah dirajut. Aku mengambil pulpen merah, mulai mencocokkan tanggal di buku catatan dengan rekening koran dan berita acara. Semakin dicocokkan, gambaran semakin jelas.
Ada sebuah pengeluaran yang dicatat sebagai biaya penanganan stok lama dan pemindahan mesin tua, tapi aliran uangnya justru berputar melalui sebuah perusahaan atas nama orang lain. Ada sebuah berita acara yang tanggalnya dibuat setelah ayah mertuaku dianggap meninggal, tapi tanda tangannya masih tertera dengan jelas di sana. Ada surat yang menyatakan perwakilan keluarga sudah menyetujui sebuah kebijakan, padahal kenyataannya tidak pernah ada satupun rapat keluarga yang benar-benar diadakan. Aku mengangkat kepala menatap ibu mertuaku. Mereka melakukannya dengan sangat rapi, Bu, bukan cara kerja yang asal-asalan. Mereka merencanakannya untuk jangka panjang. Beliau tersenyum tipis. Sudah mengincar tanah dan uang, mana mungkin dilakukan sembarangan? Beliau lalu menuangkan segelas teh dingin untukku dan mendorongnya ke arahku. Aku mengambil gelas teh itu, tiba-tiba merasa gerakan itu sangat aneh. 6 tahun menjadi menantu, ibu mertuaku tidak pernah menunjukkan perhatian dengan cara yang lembut. Jika beliau sayang, beliau menunjukkannya dengan perbuatan, diam-diam dan tidak banyak bicara. Seringkali orang lain malah mengira beliau tidak peduli. Sore itu aku izin pulang lebih awal dari kantor. Mbak Wati menelepon, bertanya ada apa sampai suaraku terdengar lelah. Aku hanya berbohong, bilang anakku sedikit demam, sebenarnya, di kepalaku sedang merencanakan hal lain. Ibu mertuaku sendirian menyimpan tumpukan kertas ini di rumah terlalu berbahaya. Jika pihak seberang menciumnya, sekali saja mereka menyelinap masuk atau mencari alasan untuk menggeledah, semua usaha akan sia-sia. Berpikir begitu, aku memilih beberapa fotokopi penting dan memasukkannya ke dalam map kerjaku. Ibu mertuaku melihatnya dan langsung bertanya, "Mau kamu bawa kemana?" Aku menjawab pelan, "Sari titip sebagian di kantor, Bu, jangan disimpan di satu tempat." Beliau diam beberapa detik, lalu mengangguk. Anggukan itu adalah sebuah kepercayaan yang sangat besar. Seorang wanita yang telah menjaga rahasia selama bertahun-tahun, sekarang berani membiarkan menantunya membawa sebagian bukti keluar. Artinya, beliau sudah menempatkanku sepenuhnya di dalam lingkaran pertahanan keluarga. Malam harinya, saat Mas Agus belum pulang, aku menyempatkan diri menelepon Mbak Wati. Aku tidak menceritakan masalah keluarga, hanya bilang perlu menitipkan beberapa surat pribadi penting di laci meja kerjaku, minta tolong dijagakan karena di rumah banyak orang keluar masuk. Mbak Wati yang memang baik padaku langsung setuju, bahkan sempat bercanda, "Surat apa kok kedengarannya serius sekali?" Aku hanya tertawa menanggapi, ada hal-hal yang semakin sedikit orang tahu, semakin berkurang satu bahaya. Malam itu juga Pak Suryo mengirim pesan ke ibu mertuaku melalui nomor tak dikenal. Aku tidak melihat seluruh isinya, hanya mendengar beliau membaca pelan satu kalimat. Pihak perusahaan Mingtan sudah mengkonfirmasi satu lagi penerima dana. Dengan begitu, nama yang kulihat di berkas tidak lagi hanya sekadar dugaan. Itu adalah mata rantai yang nyata. Masalah ini semakin lama semakin bukan lagi konflik keluarga biasa. Ini adalah sebuah rencana yang terstruktur, ada pembagian peran, ada yang di depan, ada yang di belakang. Larut malam, setelah selesai beres-beres, aku ke halaman belakang untuk mengangkat jemuran. Ibu mertuaku ikut, tangannya memeluk sebuah keranjang plastik berisi pakaian kering. Kami berdua berdiri di halaman kecil itu, di atas kepala ada rambatan bunga kertas yang beberapa kuntum ungunya sudah layu. Beliau tiba-tiba berkata, suaranya sangat lirih. "Ibu tidak menyangka akan ada hari di mana ibu menyeretmu ke dalam masalah ini." Aku meletakkan baju si padi ke dalam keranjang, menjawab perlahan. "Kalau ibu tidak menyeret, Sari juga sudah masuk sendiri." Beliau tidak bicara lagi. Sesaat kemudian, beliau mengulurkan tangan membantu mengambil selimut yang masih tersangkut di tali jemuran. Gerakannya sangat singkat, sangat biasa, tapi saat itu tiba-tiba tenggorokanku terasa perih. Ada hubungan di dalam keluarga yang tidak memerlukan kata sayang untuk menjadi sayang. Cukup di saat sulit, orang tahu bahwa berbalik arah berarti kehancuran, jadi mereka memilih untuk berdiri lebih rapat. Itu sudah cukup lebih berat daripada ribuan kata-kata manis. Malam itu berbaring di samping suamiku, aku tidak bisa tidur. Mas Agus masih belum tahu apa-apa. Ia masih berpikir sedang mengurus keluarga dengan caranya sebagai seorang anak laki-laki. Sementara aku, orang yang berada tepat di sampingnya, justru sedang bersama ibunya mencari cara untuk menjauhkannya dari sebuah pena dan sebuah tanda tangan. Ironi itu membuat hatiku sakit berulang kali, tapi aku juga sadar, tidak ada jalan untuk mundur. Sekali kebenaran sudah terbuka lapis demi lapis seperti ini, pilihannya hanya dua. Kami berhasil menguncinya sebelum pihak seberang bertindak, atau melihat seluruh keluarga terseret seperti sampah di tengah arus keruh. Sejak aku menyimpan sebagian surat-surat di kantor, suasana di rumah menjadi sangat aneh. Di permukaan, aktivitas berjalan seperti biasa, tapi semua orang hidup dalam perasaan ada sesuatu yang mendekat tapi tidak bisa dinamai.
Ibu mertuaku lebih jarang keluar, tapi setiap kali ada telepon dari nomor tak dikenal, aku melihatnya bergegas ke sudut halaman belakang untuk menjawab. Sementara aku, setiap kali keluar atau pulang rumah, tanpa sadar akan melihat sekeliling ujung gang, seolah takut bertemu dengan wajah asing yang sedang menunggu. Kekhawatiran itu bukan imajinasiku. Sore itu, menjelang jam pulang kantor, ibu mertua menelepon dengan suara sangat rendah. Beliau hanya berkata singkat, "Kalau bisa pulang lebih awal, pulanglah." Bapak bilang ada yang mengikutinya. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Sampai di rumah, aku melihatnya sedang berdiri di dapur, tangannya yang memegang gelas air masih sedikit gemetar. Menunggu si Padi berlari ke rumah tetangga untuk bermain, barulah beliau bercerita. Pagi tadi, Bapak Hartono dari tempat persembunyiannya berjalan kaki ke apotek yang jaraknya 2 blok untuk membeli obat sakit pinggang. Saat pergi tidak ada yang aneh, tapi saat kembali, beliau melihat sebuah motor berjalan sangat pelan di belakangnya, menjaga jarak yang pas. Sampai di pertigaan, beliau sengaja berbelok ke arah lain. Motor itu ikut berbelok. Untungnya beliau masih waspada, berjalan memutar melalui rumah seorang kenalan Pak Suryo, baru kemudian mengambil jalan lain untuk pulang. Aku mendengarnya dan kedua tanganku terasa dingin. Rasa bahaya saat itu bukan lagi sekadar dugaan di atas kertas. Ia mewujud dalam bentuk roda motor, tatapan mata yang mengintai, dan seorang pria yang dikira sudah mati harus menyelinap seperti bayangan di siang bolong. Ibu mertuaku melanjutkan, suaranya tertahan karena marah, bukan karena takut. Bukan itu saja. Kemarin beliau membawa sebuah tas berisi beberapa salinan bukti untuk dipindahkan. Baru sampai di dekat terminal, ada seorang pemuda naik motor menyambar tasnya. Untungnya tali tasnya kuat, beliau berhasil menahannya. Mendengar itu, jantungku seperti melompat ke tenggorokan. Jika terlambat sepersekian detik, yang hilang bukan hanya beberapa lembar kertas, bisa jadi nyawa. Aku duduk di kursi dan kakiku terasa lemas. Untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari, jika kami terlambat selangkah lagi, Bapak Hartono bisa jadi bukan lagi orang yang pura-pura mati, tapi menjadi orang yang benar-benar mati untuk kedua kalinya demi menyempurnakan rencana orang lain. Tapi yang menakutkan adalah, sementara pihak seberang mulai mencium dan bergerak, di dalam rumahku justru sedang datang tekanan lain, tekanan uang. Si Padi akan masuk tahun ajaran baru. Uang seragam, buku, SPP awal tahun, jika dijumlahkan tidak sedikit. Atap dapur bocor di beberapa tempat, setiap kali hujan airnya masuk membasahi lantai. Pekerjaan Mas Agus juga sedang tidak stabil. Katanya, agen tempatnya bekerja mengurangi karyawan, pengiriman barang lebih lambat dari sebelumnya. Malam itu ia pulang terlambat, duduk di kursi sudah menghela napas, wajahnya lelah seperti orang yang baru mengangkat batu seharian. Aku membawakan makan malam, melihatnya makan tanpa semangat. Aku bertanya pelan, "Pekerjaan ada masalah, Mas?" Mas Agus mengangguk, tersenyum paksa. "Biasa. Bulan ini barang yang keluar sedikit. Bos bilang kalau kuartal depan tidak membaik, mungkin bonus akan dipotong." Kalimatnya ringan, tapi aku tahu bagi seorang pria yang menjadi suami dan ayah, itu sangat berat. Orang bisa menahan lapar dan haus, tapi memikirkan biaya sekolah anak sementara kantong tidak menentu, hati mana yang tidak gelisah. Tepat saat itu, Paman Tono muncul di saat yang sangat tepat. Beliau tidak langsung datang ke rumah, tapi menelepon Mas Agus. Aku tidak mendengar seluruh percakapan, hanya tahu setelah telepon ditutup, wajah suamiku menjadi sangat muram. Setelah ditanya berkali-kali, barulah ia berkata, "Paman bilang kalau surat-surat bisa diselesaikan cepat, Paman akan membantu membereskan utang lama dulu, lalu membantu kita mencari pinjaman untuk renovasi rumah dan biaya sekolah Padi." Paman bilang, "Lebih baik diurus oleh keluarga sendiri daripada dibiarkan berlarut-larut. Nanti orang luar ikut campur." Aku mendengarnya dan hatiku terasa seperti diremas. Umpan itu dilemparkan tepat ke titik terlemah seorang pria di dalam keluarga. Uang untuk anak, tempat tinggal untuk istri, harga diri sebagai kepala keluarga. Keahlian Paman Tono ada di situ. Beliau tidak memaksa dengan suara keras, tidak menuntut secara terang-terangan. Beliau membisikkan sebuah jalan yang seolah-olah cepat dan penuh kebaikan, agar Mas Agus berjalan ke sana dengan sendirinya. Malam itu, Mas Agus duduk sangat lama di teras, merokok satu batang demi satu batang. Asap rokok yang bergulung di bawah cahaya lampu kuning terasa pedih di mata. Aku berdiri di dapur memandangnya, melihat bahunya yang terkulai. Aku kasihan pada suamiku sampai hatiku sakit. Karena jika tidak tahu apa-apa, siapapun yang melihatnya akan berpikir ia hanyalah seorang pria yang sedang berjuang untuk keluarganya di tengah kesulitan. Tapi aku tahu, semakin ia terburu-buru mencari jalan keluar untuk keluarga, semakin mudah ia didorong ke tempat yang akan meruntuhkan keluarga lebih cepat.
Malam tiba, angin di ujung gang bertiup kencang. Ibu mertuaku berjalan mondar-mandir beberapa kali di ruang tamu, langkahnya sangat pelan tapi aku bisa merasakan kegelisahannya. Sementara aku hanya duduk diam, di kepalaku terus terbayang motor yang mengikuti Bapak Hartono, lalu suamiku yang memegang telepon mendengarkan janji-janji Paman Tono. Di satu sisi, ada bayangan orang asing di jalanan. Di sisi lain, ada perangkap yang dibungkus dengan kata keluarga. Keduanya sedang menekan secara bersamaan. Dan larut malam, saat aku masuk ke kamar untuk mengambil selimut tipis untuk anakku, tiba-tiba aku melihat di tangan Mas Agus ada sebuah map. Ia tidak tahu aku sedang berdiri di pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menunduk membaca dengan sangat saksama di bawah cahaya lampu tidur. Aku melihat tepi map hitam yang familiar itu dan jantungku berdebar kencang. Ternyata ia sudah membawa berkas dari Paman Tono ke dalam kamar pribadi untuk dipelajari sendiri, ditimbang-timbang sendiri, dan mungkin untuk mempersiapkan sebuah keputusan yang ia anggap benar. Aku berdiri kaku di pintu beberapa detik, tidak langsung masuk. Pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas, waktu untuk menjauhkan suamiku dari pena itu semakin menipis. Aku berdiri di luar pintu kamar, mengamati Mas Agus sejenak tanpa langsung bersuara. Cahaya lampu tidur yang kekuningan menimpa pipinya, membuat wajahnya yang sudah lelah tampak semakin tirus. Map hitam itu terbuka di pangkuannya. Lembar demi lembar kertas ia balik dengan sangat perlahan, sangat saksama, seolah di sanalah satu-satunya jalan keluar dari semua tekanan yang membebani pundaknya. Semakin melihat suamiku seperti itu, hatiku semakin sesak. Orang bilang, cinta harus disertai kepercayaan. Tapi terkadang, semakin kita mencintai seseorang, semakin kita tidak berani membiarkannya salah percaya. Aku melangkah masuk, suara sandalku di lantai membuat Mas Agus mengangkat kepala. Ia sedikit terkejut, lalu secara refleks menutup map itu separuh. Gerakan kecil itu saja sudah cukup memberitahuku. Ia sendiri tahu bahwa masalah ini sudah keterlaluan. Aku mencoba menjaga suaraku tetap normal. Mas bawa itu sampai ke kamar untuk apa? Mas Agus menatapku beberapa detik, lalu menjawab, suaranya lelah tapi ketus. Aku mau baca baik-baik saja. Aku berdiri di ujung tempat tidur, kedua tanganku saling meremas. Baca baik-baik untuk apa? Untuk siap-siap tanda tangan, Mas? Begitu pertanyaan itu keluar, udara di kamar seolah membeku. Mas Agus menegakkan tubuhnya, keningnya berkerut. Kamu mulai lagi. Aku melangkah maju. Bukan aku yang mulai, tapi masalah ini sudah sampai di depan pintu. Apa Mas tidak lihat? Mungkin karena tekanan beberapa hari terakhir sudah terlalu lama menumpuk, atau mungkin karena kekhawatiran soal uang sedang mengejarnya. Kali ini Mas Agus tidak diam seperti malam sebelumnya. Ia meletakkan tumpukan kertas itu dengan keras ke tempat tidur, suaranya meninggi. Aku lihat semuanya, aku lihat rumah ini semuanya serba menggantung, aku lihat anak mau bayaran sekolah tapi uangnya belum jelas, aku lihat bengkel di sana terbengkalai setiap hari, dan aku lihat ibu terus-menerus bersikap dengan cara yang tidak bisa dimengerti siapapun. Selesai berkata, ia bangkit berdiri. Aku tidak bisa duduk menunggu terus. Aku mendengarnya dan wajahku terasa panas. Tidak ada yang menyuruh Mas menunggu. Tapi menunggu itu beda dengan menerjang tumpukan kertas yang belum jelas hitam putihnya. Mas Agus tertawa sinis, tawa orang yang tersinggung di titik paling sakit. Belum jelas menurut siapa? Menurut kamu atau menurut ibu? Buat aku, Paman Tono adalah satu-satunya orang yang bolak-balik mengurus keluarga ini. Begitu kalimat itu selesai, aku melihat bayangan seseorang di pintu kamar. Ibu mertuaku berdiri di sana, entah sejak kapan. Ibu Lastri tidak langsung masuk, beliau hanya menatap map di tempat tidur, lalu menatap Mas Agus. Tatapannya dingin tapi lelah. Ibu sudah bilang, jangan disentuh. Mas Agus berbalik tajam. Mungkin justru karena kemunculan ibunya saat inilah yang membuat kekesalannya meledak lebih hebat. Jangan lagi. Apa-apa ibu selalu bilang jangan. Jadi ibu mau bagaimana? Dibiarkan semuanya membusuk lalu dianggap selesai? Ibu Lastri melangkah masuk, suaranya merendah. Ada hal-hal yang belum saatnya kamu tahu semua. Kalimat itu seharusnya untuk menahan putranya agar tidak gegabah. Tapi bagi seorang pria yang sedang terdesak oleh pekerjaan, uang, dan tanggung jawab sebagai ayah dan anak seperti Mas Agus, kalimat itu justru seperti sember minyak yang disiramkan ke api. Ia tertawa. Tapi tidak ada lagi sisa kegembiraan. Belum saatnya, belum saatnya. 3 tahun ini ibu hidup dengan kalimat itu ya? Memangnya ada rahasia apa di rumah ini sampai aku, anak laki-lakinya, selalu jadi orang terakhir yang tahu? Aku melihat ibu mertuaku meremas kedua tangannya. Itu adalah isyarat setiap kali beliau sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Ibu melakukan ini untuk menjaga keluarga ini. Mas Agus menggeram, setiap katanya ditekan.
Atau ibu mau menjaga sesuatu yang lain? Seluruh ruangan seolah tercekik. Aku mendengar kalimat itu dan punggungku terasa dingin. Ibu Lastri berdiri kaku, matanya sedikit melebar tapi tetap tidak bicara. Justru keheningan itulah yang membuat Mas Agus semakin menafsirkan ke arah yang buruk. Ia menoleh ke arahku, lalu kembali menatap ibunya, suaranya tercekat karena marah. Aku tidak mengerti. Paman Tono membantu kita selama ini, sementara ibu menyembunyikan ini dan itu, sekarang Sari juga ikut-ikutan aneh seperti ibu. Sebenarnya kalian berdua mau menjaga apa? Atau ibu dan istriku ini bersekongkol mau menguasai semuanya sendiri? Kalimat itu jatuh, setajam pecahan kaca. Aku merasa seperti ada yang menamparku, bukan sakit di kulit, tapi rasa terkejut yang sampai ke dalam dada. Aku istrimu, orang yang sedang bersama ibumu siang malam menjagamu dari jurang di depanmu. Tapi di saat marah, yang kau lemparkan padaku adalah tuduhan paling rendah, bahwa aku dan ibumu bersekongkol untuk menguasai harta. Ibu Lastri terhuyung dan duduk di tepi kursi, wajahnya memucat. Sementara aku berdiri membeku beberapa detik, baru kemudian mendengar suaraku keluar, lirih dan gemetar. Mas barusan bilang apa? Mas Agus mungkin sadar ia sudah keterlaluan, tapi harga diri seorang pria sekali sudah terlanjur naik, jarang mau mundur. Ia memalingkan wajah dan menghela napas kasar. Aku hanya bilang apa yang kulihat, di rumah ini semua orang punya rahasia, kecuali aku yang selalu disingkirkan. Aku melangkah ke hadapan suamiku, semua rasa sakit hati, kecewa, dan amarah menggumpal menjadi satu di tenggorokan. Mas boleh menyalahkan aku, boleh marah padaku. Tapi jangan mengukur hati orang lain dengan pikiranmu sendiri seperti itu, Mas Agus tidak menatapku. Ibu mertuaku masih duduk diam seperti orang yang kehabisan tenaga. Di ujung gang, suara motor lewat lalu sunyi kembali. Di dalam kamar, hanya ada suara kipas angin yang berputar, tapi kenapa udara begitu pekat sampai sulit bernapas? Aku tahu ini bukan lagi sekadar konflik biasa antara suami istri atau ibu anak. Ucapan Mas Agus telah merobek sisa tali kesabaran terakhir. Setelah malam ini, pilihannya hanya dua. Kebenaran harus diletakkan di tempat di mana tidak ada yang bisa membantah, atau kami akan melihat keluarga kami hancur perlahan-lahan karena saling curiga dan karena sebuah tanda tangan. Beberapa saat kemudian, aku membungkuk, mengambil map di tempat tidur, menutupnya, dan meletakkannya di meja. Suaraku menjadi sangat tenang, sampai aku sendiri mendengarnya terasa dingin. Baik, Mas mau semuanya jelas, kan? Kalau begitu, akan ada hari di mana semuanya menjadi jelas. Jelas sampai Mas tidak akan bisa lagi mengucapkan kata-kata seperti malam ini. Aku tidak bicara lagi, tidak menangis, tidak menyalahkan. Aku hanya mengambil bantal si padi, berniat tidur di kamarnya. Saat melewati ibu mertuaku, aku melihat tangannya yang diletakkan di lutut bergetar sangat pelan. Seorang wanita yang telah bertahan selama 3 tahun menghadapi badai, justru dibuat membeku oleh tuduhan dari putranya sendiri. Saat itu, di dalam hatiku hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Kebenaran tidak boleh meledak lagi di dalam 4 dinding ini. Harus ada satu gebrakan yang cukup besar, cukup terang, dan di hadapan cukup banyak orang, agar mulai dari Mas Agus sampai kerabat, tidak ada lagi yang bisa berdiri di posisi abu-abu. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar mengerti satu hal. Ada tamparan yang tidak memerlukan tangan. Cukup satu kalimat yang salah dari orang yang paling kita cintai, sudah cukup sakit sampai terasa ngilu seumur hidup. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang mengungkit ucapan Mas Agus di rumah kami. Tapi tidak diungkit bukan berarti terlupakan. Ucapan itu ada di sana, seperti luka gores yang masih terasa perih di bawah kulit yang baru mengering. Mas Agus pulang kerja masih irit bicara, ibu mertuaku menjadi semakin pendiam. Sementara aku, di permukaan tetap memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, mempersiapkan acara, haul, tapi di dalam hati telah mengunci sebuah keputusan, kebenaran tidak bisa lagi didorong bolak-balik melalui pertengkaran di dalam rumah. Harus ada satu waktu, satu tempat, satu momen dengan cukup banyak orang, dengan hitam putih yang jelas, agar tidak ada lagi yang bisa berkelit. Hari peringatan kematian ketiga tahun ayah mertuaku tiba pada suatu pagi yang mendung. Tidak hujan, tapi angin terus berputar di ujung gang. Sejak subuh, aku dan ibu mertuaku sudah bangun menyiapkan hidangan selamatan. Opor ayam, sambal goreng ati, urap sayur, semur daging, perkedel kentang, tumpeng kecil, dan buah-buahan. Semuanya ditata dengan rapi. Di ruang tamu, foto Bapak Hartono diselimuti asap dupa yang wangi, menatap dengan tenang ke bawah, dan ke rumah yang sedang mengadakan acara untuknya untuk ketiga kalinya. Menatap foto itu, jantungku masih berdebar. Bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya,
Tahun ini aku tidak lagi menatapnya dengan mata seorang yang hanya tahu cara menyalakan dupa untuk orang yang telah tiada. Aku menatapnya seperti menatap tirai terakhir yang akan segera disobek. Mulai pukul 9 pagi, kerabat mulai berdatangan. Tante, om, bulik, beberapa sepupu dari pihak ayah, bahkan beberapa tetangga dekat juga mampir untuk mendoakan lalu ikut makan. Rumah yang tidak seberapa luas itu menjadi penuh sesak. Suara sapaan, derit kursi, denting sendok dan piring, suara orang dewasa mengingatkan anak-anak agar berhati-hati. Semuanya menyatu menjadi atmosfer yang sangat khas dari acara keluarga di Indonesia. Orang luar yang melihatnya mungkin akan berpikir keluarga kami sama seperti keluarga lain. Ada yang meninggal, ada yang mengenang, ada kerabat yang berkumpul. Hanya orang yang berdiri di tengah badai yang tahu, di bawah lapisan asap dupa yang tenang itu, ada tanah yang sedang bergetar. Ibu mertuaku hari itu mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, rambutnya disanggul rapi, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Beliau menyambut tamu, menuangkan teh, mempersilakan semua orang untuk mencicipi hidangan. Semuanya sesuai tata krama, sesuai peran. Tapi jika berdiri di dekatnya, aku bisa merasakan betapa dingin dan kering tangannya. Sementara aku, bolak-balik dari dapur menyajikan makanan, sambil harus menjaga agar wajahku tidak menunjukkan ketegangan yang berdebar kencang di dalam dada. Mas Agus berbeda. Ia sibuk menyambut kerabat, berbicara seperlunya. Tidak terlihat berbeda dari seorang anak laki-laki yang sedang mengurus acara untuk ayahnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Justru itulah yang membuatku kasihan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang dipaksa memainkan sebuah peran, yang jika tidak waspada, hanya dengan satu goresan pena, ia akan berubah dari anak sulung menjadi orang yang membantu orang lain mencabik-cabik harta ayahnya. Menjelang tengah hari, Paman Tono dan Bibi Rina tiba. Paman mengenakan kemeja batik, celana kain hitam, wajahnya tampak serius, persis seperti seorang adik yang merindukan kakaknya. Begitu masuk, beliau menunduk dalam di depan foto almarhum, menghela napas dengan sedih. Mas Hartono pergi terlalu cepat, meninggalkan Bakyu dan anak-anak berjuang sendirian. Kalau dipikir-pikir, sedih sekali. Beberapa tante yang duduk di dekatnya mendengar itu langsung berdecak, ada yang bahkan melirik ke arah ibu mertuaku lalu memuji Paman Tono yang begitu baik dan perhatian. Aku mendengarnya dan perutku terasa dingin. Benar-benar orang yang pandai bicara. Di tengah keramaian, selalu tahu cara mengucapkan kalimat yang membuatnya terlihat berjasa. Bibi Rina duduk di sofa ruang tamu, tangannya merapikan bajunya, suaranya manis seperti gula. Bagaimanapun juga, punya paman seperti Paman Tono itu anugerah. Zaman sekarang, mana ada orang luar yang mau repot-repot mengurus utang dan tanah untuk keluarga orang lain. Beberapa bibi dari pihak keluarga mengangguk-angguk setuju. Dalam suasana duka seperti ini, kata-kata seperti itu semakin mudah meresap. Semua orang berpikir, orang ini sudah membantu selama bertahun-tahun, jadi wajar jika sekarang menyinggung soal surat-surat. Aku berjalan melewatinya, nampan teh di tanganku sedikit bergetar. Tapi aku tidak membiarkan siapapun melihatnya. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Ibu mertuaku juga tidak melirikku, tapi cukup dengan satu kontak mata yang sangat singkat, aku tahu beliau masih memegang erat rencana di kepalanya. Acara makan bersama dimulai setelah doa selesai. Seluruh keluarga duduk dalam dua kelompok. Orang dewasa berbicara soal pekerjaan, anak-anak berebut lauk. Suara tawa sesekali terdengar, seolah rumah ini tidak pernah melewati 3 tahun yang penuh duka. Tapi justru di tengah kebersamaan itu, aku merasa atmosfer semakin berat, karena aku tahu Paman Tono tidak akan melewatkan hari ini. Bagi orang sepertinya, keramaian bukan alasan untuk menahan diri, melainkan pendorong untuk menciptakan tekanan. Benar saja, menjelang akhir acara, saat piring-piring sudah mulai dibereskan dan teh hangat disajikan kembali, semua orang berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol. Paman Tono dengan santai menarik map hitam yang diletakkan di dekat kakinya. Beliau tidak langsung membukanya, melainkan berpura-pura menghela napas, menatap foto almarhum, lalu berkata di hadapan seluruh kerabat dengan suara yang dibuat sedih. Hari ini semua keluarga berkumpul, pas di hari peringatan Mas Hartono. Saya rasa ada beberapa urusan yang sebaiknya diselesaikan sekalian, supaya Mbak Yu dan keponakanku Agus tidak perlu pusing lagi. Hanya dengan satu kalimat itu, semua mata langsung tertuju padanya. Beliau mengeluarkan berkas. Menatanya satu persatu di meja seolah akan melakukan pekerjaan yang sangat resmi. Tidak ada yang besar, hanya beberapa surat konfirmasi utang lama dan surat pengelolaan bengkel agar saya bisa mewakili. Ditandatangani di depan keluarga. Besok-besok kalau bank atau rekan bisnis bertanya, ada yang bisa ditunjukkan. Ini kan peninggalan Mas Hartono, saya mana berani menyentuhnya kalau bukan demi keluarga ini,
Mendengar itu, seorang bibi langsung menyahut. Ya sudah, ditandatangani saja, biar cepat selesai. Pamanmu kan sudah mau membantu, yang lain menimpali. Kalau dibiarkan berlarut-larut, nanti masalah kecil jadi besar. Komentar-komentar seperti itu, di hari peringatan kematian, atas nama nasihat orang tua, terdengar tidak berbahaya, tapi justru mendorong Mas Agus ke posisi yang sangat sulit. Jika ia menolak, sama saja dengan mempermalukan pamannya di depan seluruh keluarga, dan akan dianggap tidak tahu berterima kasih pada orang yang telah membantunya selama ini. Mas Agus duduk di dekat meja, wajahnya terlihat tegang. Aku berdiri di dekat pintu dapur, tanganku terasa dingin. Ibu mertuaku duduk dengan punggung tegak di kursi kayu, matanya menatap berkas itu tanpa berkedip. Sementara Paman Tono, dengan gayanya yang lembut tapi mengikat, masih menjaga suaranya tetap ramah. Gus, kamu lihat sebentar, lalu tanda tangan di beberapa tempat saja. Sisanya biar Paman yang urus. Paman hanya ingin Bakyu dan kalian sekeluarga bisa hidup tenang, menjaga apa yang ditinggalkan Mas Hartono, menjaga rumah. Ungkapan itu baru saja terdengar, aku melihat Mas Agus mengatupkan rahangnya. Ia mengulurkan tangan mengambil pulpen yang ada di meja. Jantungku seperti diremas kuat. Ruangan yang ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyadari bahwa momen itu menggantung di atas kepala seluruh keluarga seperti sehelai benang tipis. Bagi mereka, itu hanya sebuah tanda tangan untuk menyelesaikan urusan. Tapi bagiku, jika ujung pena itu menyentuh kertas, bisa jadi keluarga kami tidak akan punya jalan untuk kembali. Tepat saat Mas Agus menunduk, ibu mertuaku bangkit berdiri. Kursi kayu di belakangnya terdorong keras menimbulkan suara berderit, suaranya bergetar tapi setajam pisau. Tidak ada yang boleh tanda tangan. Seluruh ruang tamu membeku, seorang bibi langsung mengerutkan kening. Ya ampun, Lastri, ini hari peringatan suamimu, kamu ini kenapa? Bibi Rina bangkit, suaranya setengah menyalahkan, setengah sinis. Mbak Yu ini hidup tertutup terus jadi curiga sama semua orang ya? Di depan foto Mas Hartono saja masih bisa bersikap begini. Paman Tono diam sejenak, lalu menghela napas panjang, sangat dramatis. Kalau Mbak Yu tidak percaya pada saya, ya sudahlah. Tapi apa yang saya lakukan ini semua demi Mas Hartono, demi keponakan saya. Mas Agus saat itu wajahnya memerah padam. Di hadapan seluruh keluarga, tangannya dihentikan oleh ibunya sendiri tepat di depan berkas. Ia bingung sekaligus kesal. Ibu sebenarnya mau apa? Suaranya meninggi, tidak sekeras saat bertengkar di kamar, tapi cukup untuk didengar semua orang bahwa ketegangan sudah di puncaknya. Suasana di ruangan condong sepenuhnya ke pihak Paman Tono, itulah posisi yang ia inginkan. Banyak orang, banyak mulut, banyak tatapan, agar siapapun yang menentang akan menjadi orang yang keterlaluan. Tepat pada saat itu, aku tahu aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Aku melangkah dari pintu dapur, mendekati Mas Agus, dan mengambil map itu dari hadapannya. Seluruh ruangan menoleh ke arahku, jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya mereka pun bisa mendengarnya. Tapi suaraku saat keluar justru anehnya sangat tenang. Surat-surat ini ada tanda tangan palsunya, ada utang yang tidak pernah ada, dan ada bagian asuransi yang penerimanya dialihkan. Kalau Mas Agus tanda tangan hari ini, keluarga ini benar-benar akan kehilangan bengkel. Seluruh ruangan langsung riuh seperti air mendidih. Paman Tono berbalik tajam ke arahku, senyumnya lenyap. Ini adalah pertama kalinya topeng paman yang baik hati itu retak di hadapan banyak orang. Sari, kamu tahu apa soal surat-surat bisnis? Suaranya masih berusaha dibuat lembut, tapi sudah jauh lebih tajam. Bibi Rina langsung menyahut sambil tertawa sinis. Perempuan ikut campur urusan laki-laki hanya bikin runyam. Aku tidak mundur. Tanganku masih di atas map, mataku menatap lurus ke Paman Tono. Saya tidak ikut campur, Paman. Saya hanya tidak akan membiarkan suami saya membubuhkan tanda tangannya di atas kertas palsu. Begitu kalimat itu selesai, dari gerbang depan tiba-tiba terdengar suara engsel besi terbuka. Seluruh ruangan, entah karena firasat atau karena suara itu terlalu mengejutkan, serempak menoleh ke arah pintu. Dan jantungku, pada saat itu, seolah berhenti berdetak. Orang yang melangkah melewati gerbang besi itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah Bapak Hartono. Untuk sesaat, seluruh ruangan seolah membeku. Seorang bibi menjatuhkan cangkir tehnya ke lantai, suara pecahnya nyaring dan membuat punggung terasa dingin. Bibi Rina ternganga, tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Mas Agus bangkit berdiri, pulpen di tangannya jatuh ke meja, berputar sekali, lalu diam. Sementara ibu mertuaku, beliau hanya berdiri di sana, kedua tangannya saling menggenggam, menatap suaminya seperti orang yang baru saja melewati mimpi buruk yang sangat panjang dan masih tidak percaya sudah terbangun.
Bapak Hartono jauh lebih kurus dari sebelumnya. Bahunya lebih bungkuk, rambutnya hampir seluruhnya memutih, dan di salah satu pipinya ada bekas luka samar yang memanjang hingga ke dekat telinga. Tapi justru penampilannya yang lelah itulah yang membuat kemunculannya lebih menakutkan daripada tuduhan apapun. Karena ia adalah bukti hidup, dengan tulang dan dagingnya, bahwa selama 3 tahun ini, kematian yang diyakini seluruh keluarga telah dimanfaatkan oleh seseorang sebagai tirai penutup. Mas Agus menatap ayahnya, bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan suara. Beberapa detik kemudian, barulah ia berhasil memanggil dengan suara serak, "Bapak." Hanya satu kata, tapi seolah menguras seluruh napas di dadanya. Bapak Hartono menatap putranya, matanya memerah, tapi beliau tidak langsung mendekat. Mungkin beliau sendiri sadar, saat ini yang terpenting bukanlah memeluk anaknya, melainkan merobek habis topeng yang masih menggantung di tengah ruangan ini. Beliau meletakkan setumpuk berkas bersampul kuning tebal di atas meja. Suaranya serak, tapi setiap katanya jatuh dengan jelas. Ini buku utang yang asli. Ini perbandingan transfer uang. Ini draft kontrak penyelesaian tanah bengkel. Lalu, beliau mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil dan meletakkannya di dekat tangan Paman Tono. "Dan ini, cukup untuk membuatmu berhenti berakting." Wajah Paman Tono pucat pasi seperti abu. Penampilannya yang tenang, baik hati, dan sabar selama ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Ia tergagap, Mas Hartono, ini." Tapi kalimatnya belum selesai, Pak Suryo sudah melangkah masuk dari pintu. Ternyata beliau sudah menunggu di luar. Beliau membetulkan letak kacamatanya, berbicara dengan suara tidak keras, tapi tegas. "Saya sudah menyalin seluruh berkas, perbandingan angka, surat-surat dengan tanda tangan palsu, rekening koran transfer ke perusahaan cangkang, dan rekaman suara. Semuanya sudah disiapkan untuk diserahkan ke pihak berwenang. Hari ini, apapun yang dikatakan Pak Tono tidak akan bisa mengubah kebenaran." Suara riuh langsung menyebar di ruang tamu. Para kerabat saling berpandangan, ada yang kaget, ada yang wajahnya pucat pasi. Bibi Rina baru saja bangkit berdiri dan langsung menyangkal. "Tidak mungkin, ini jebakan." Tapi tepat saat itu, Pak Suryo memutar rekaman suara. Di tengah keheningan, suara Paman Tono terdengar sangat jelas, menyebut soal harus membuat Agus cepat-cepat tanda tangan, menyebut soal kecelakaan mobil tahun itu, menyebut soal jika Lastri sampai curiga maka semuanya akan gagal. Setiap kata yang keluar seperti sebuah pukulan telak ke topeng kebaikan yang ia kenakan selama bertahun-tahun. Mas Agus mundur selangkah, lalu selangkah lagi, seperti orang yang tulangnya baru saja dicabut. Ia menatap dari ayahnya ke ibunya, dari ibunya ke aku, lalu berbalik ke pamannya. Di wajahnya, aku melihat campuran antara panik, malu, sakit hati, dan penyesalan. Pria yang beberapa hari lalu masih memerah wajahnya membela pamannya, yang melontarkan tuduhan pada ibu dan istrinya, sekarang berdiri di tengah kerabat seperti seorang anak kecil yang baru sadar telah salah jalan begitu lama. Sementara Paman Tono, saat sudah tidak bisa lagi menyangkal, sisa penampilan lembutnya akhirnya luruh sepenuhnya. Ia berteriak, menunjuk ke arah Bapak Hartono, "Kamu mengarang cerita. Orang yang sudah mati 3 tahun tiba-tiba kembali, siapa yang akan percaya padamu?" Tapi begitu kalimat itu keluar, ia justru menunjukkan kebodohannya sendiri. Karena jika tidak ada yang disembunyikan, seorang adik yang melihat kakaknya masih hidup seharusnya terkejut atau bahagia, bukan langsung menuduhnya mengarang cerita seolah-olah sudah disiapkan di kepala sejak lama. Ibu mertuaku saat itu barulah duduk terkulai di kursi, air matanya tumpah. Bukan tangisan meraung-raung, melainkan air mata seseorang yang sudah menahan beban terlalu berat, dan saat bisa melepaskannya, ia hampir kehabisan napas. Aku mendekat, berdiri di sampingnya, meletakkan tanganku di bahunya dengan erat. 6 tahun menjadi menantu, baru kali ini aku merasa bahu ibu mertuaku begitu rapuh. Mas Agus tiba-tiba berlutut di hadapan ibunya, kepalanya tertunduk, kedua bahunya bergetar hebat. "Maafkan Agus, Bu, maafkan Agus." Ia terus mengulanginya, seolah hanya itu yang bisa ia katakan. Ada penyesalan yang saat sudah sampai di mulut, orang tidak lagi punya cukup kata untuk mengucapkannya. Aku menatap suamiku, hatiku terasa sakit. Marah masih ada, tapi kasihan juga tetap ada. Karena setelah semua ini, orang yang paling terluka setelah ibu mertuaku mungkin adalah dia. Terluka karena telah salah menyalahkan orang yang melahirkannya, terluka karena telah salah menuduh orang yang menemaninya, dan terluka karena menyadari orang yang ia percayai selama ini justru adalah orang yang menggali lubang di bawah kaki keluarganya. Setelah acara, haul, itu, semua masalah tidak bisa lagi disebut sebagai urusan keluarga. Berkas-berkas diserahkan, transaksi terkait tanah bengkel, utang piutang, dan uang asuransi semuanya diperiksa kembali.
Paman Tono tidak lagi punya tempat berlindung di balik citra kerabat yang berjasa. Bibi Rina juga tidak bisa lagi menggunakan suara manisnya untuk menutupi niat di dalam hatinya. Dan Bapak Hartono, beliau kembali bukan sebagai seorang pemenang, melainkan sebagai seorang ayah yang membawa terlalu banyak luka, yang akhirnya berani melangkah masuk ke rumahnya sendiri, dengan nama dan identitasnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di suatu sore yang tenang, aku dan ibu mertuaku duduk di halaman memetiki sayuran. Di dalam rumah, si Padi dengan riang memamerkan mobil mainan barunya pada kakeknya. Foto di ruang tamu masih ada, tapi tidak lagi menjadi bayangan yang membebani siapapun. Ibu mertuaku berkata pelan, "Ibu kira, kamu tidak akan pernah memaafkan ibu karena telah menyembunyikan semua ini darimu." Aku membuang sehelai daun yang layu, tersenyum sangat ringan. Kalau hari itu Sari langsung pulang ke rumah, mungkin seumur hidup Sari juga tidak akan pernah mengerti ibu. Beliau tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan dan menepuk bahuku sekali, sangat pelan. Tapi tepukan itu terasa jauh lebih berat daripada ribuan kata maaf atau terima kasih. Melalui cerita ini, aku semakin mengerti satu hal. Di dunia ini, ada hal-hal yang sebaiknya ditahan untuk menjaga keharmonisan. Tapi ada juga saat di mana kita harus mempertahankan kebenaran sampai akhir, meskipun terasa sakit. Jangan karena kata keluarga, kita menutup mata dan menyerahkan seluruh kepercayaan. Dan jangan pula karena amarah sesaat, kita melukai hati orang-orang yang diam-diam sedang menjadi tameng untuk kita.